Menku. Kalau kita lihat isu strategis program kebijakan fiskal, katakanlah sebagai contoh dengan struktur rencana kerjanya, kita lihat di sini. Isu strategisnya reformasi struktural dan reformasi fiskal. Ini kan sangat strategis sama dengan RKP yang ini mendukung tadi dari sisi kondisi ekonomi negara menghadapi COVID. Maka kita perlu untuk terus memprioritaskan COVID dan pemulihan, namun kita juga melakukan reform, baik untuk SDM dan transformasi ekonomi maupun reform internal fiskal kita sendiri, perpajakan, penganggaran, dan pembiayaan yang makin inovatif, serta kerjasama internasional. Nah, ini kita kemudian translatekan untuk policy fiskal. Yang paling penting untuk tahun 2022 tentu adalah fiskal kita yang akan masih ekspansif tapi mulai konsolidatif. Maka rasio fiskalnya diturunkan dan indeks efektivitas kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan harus makin meningkat. Kebijakan fiskalnya dari sisi output yang akan keluar adalah indeks efektivitas kebijakan fiskal yang merupakan responsibility dari BKF, DJA, DJP, DJBC, DJPK, DJPPR, indeks kualitas dari rekomendasi di dalam rangka stabilitas sistem keuangan BKF, DJPPR, dan rekomendasi dari Kementerian Keuangan yang diterima itu oleh DJPK. Ada 43 output kegiatan, 21 merupakan inisiatif strategis dan 22 merupakan tugas dan fungsi dari unitnya dengan beberapa contoh yang sebelah kanan itu sesuai dengan prioritas tahun 2022 seperti reformasi sektor keuangan, RUU HKPD, RPP turunan dari RUU HKPD, Undang-Undang kemudian RPP tata cara dan hak pemenuhan kewajiban perpajakan, penjaminan pemerintah dalam rangka PEN, formulasi rekomendasi kebijakan untuk presidensi dari Indonesia tahun depan sebagai hostnya G20, ini sudah masuk di dalam anggaran kita 27,4 miliar. Kemudian untuk penerimaan negara, kita semua tahu ini adalah bagian core yang luar biasa. Terdiri dari perpajakan dan PNBP. Seperti kami sampaikan, laporkan kepada Komisi 11, kami terus akan melakukan konsolidasi dari sisi penerimaan, kerjasama antara pajak, bea cukai, dan PNBP menjadi makin erat. Nah, kita membuat isu-isu strategisnya teridentifikasi seperti penggalian potensi pajak, namun di sisi lain tetap menjaga iklim investasi, perluasan basis pajak, inovasi layanan, pemberian insentif fiskal secara terukur, dan untuk PNBP ada optimalisasi PNBP terutama dari SDA, aset dan dividen BUMN, penggalian potensi dan pemanfaatan IT, serta penguatan tata kelola dan kebijakan teknis. Nah, dari sisi sebelah kanannya tergambarkan kegiatannya 113 output untuk kegiatan untuk mencapai output yaitu penerimaan negara yang makin optimal dan kepatuhan dari WP dan pengguna jasa untuk mendapatkan outcome-nya yaitu penerimaan perpajakan kita dengan rasio antara 8,37 hingga 8,42 dan presentasi realisasi penerimaan negara bukan pajak 100% dari APBN. Ini anggarannya akan paling besar karena ini adalah core activity di Kemenku 3,2 triliun. Tapi atribusinya di 23,57. Yang 3,2 itu adalah yang immediate cost direct. Atribusi itu adalah biaya-biaya pendukung. Kemudian untuk program belanja negara, karena ini juga salah satu core penting untuk memperbaiki quality belanja, maka isu strategisnya bagaimana peningkatan kualitas belanja dan efisiensi terutama dari perencanaan penganggaran dan quality control terhadap TKDD. Nah, kegiatannya ada 39 di sebelah kanan untuk mencapai output yaitu alokasi belanja pusat dan TKDD dan indikatornya kita define dan penganggaran yang berbasis kinerja. Terutama yang tadi kami sampaikan di Kemenku kita coba lakukan dengan ambisi dan dengan target yang cukup rigorous dan tinggi supaya kami bisa memberikan contoh kepada KL dan Pemda.
Tentu pada ujungnya adalah alokasi belanja pusat dan daerah yang makin berkualitas. Ini total anggarannya 18,4 miliar, kecil, karena lebih banyak kegiatan memang benar-benar memperbaiki dari quality, tapi yang attributed 477 miliar. Kemudian untuk program perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, ini yang below the line dan terutama juga aset negara, treasury, risk management, debt management, dan juga optimalisasi dari penggunaan aset negara. Ini tujuannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan saldo anggaran lebih. Ini bagaimana manajemen cash dan manajemen debt issue-nya, supaya di satu sisi fiskal buffer-nya tetap bagus, handal, namun di sisi lain juga cost of debt kita bisa seekonomis dan seefisien mungkin. Pengelolaan aset yang sudah ada lebih produktif, mitigasi risiko terutama dari contingent liability seperti BUMN, risiko dari BLU, dan juga dari penguatan peran BUMN seperti BLU, SWF, dan Special Mission Vehicle. Ini sebagai salah satu instrumen fiskal kita yang harus terus kita tingkatkan. Dari sisi pasar utang adalah pendalaman pasar dari bond market kita, cost of borrowing kita supaya bisa makin kompetitif dan efisien, dan tentu kita bisa makin mendevelop KPBU. Kita tentu dari sisi ini juga untuk tetap melakukan akuntabilitas LKPP kita tetap dijaga WTP dan juga melakukan rolling out dari program Sakti, terutama juga interupsi Bu Menteri PEN. sebentar untuk klarifikasi aja mengenai angka yang 144 miliar ini Pagu indikator langsung dengan kegiatan 4 triliun atribusi biaya-biaya pendukung. Jadi total untuk isu strategi 12345 ini 144 miliar ditambah 4,1 triliun. Membacanya begitu? Iya. Begitu Bu ya? Iya. Nanti kita saya sudah jumlahin nih Bu. Yang berkegiatan langsung 43 triliun, pendukungnya 43 triliun. Pendukung itu nanti saya mungkin make sure ya tidak terjadi juga double countingnya untuk atribusi. Saya nanti minta Bu Im untuk menjelaskan atau Pak Sekjen mengenai itu. Betul tadi yang disampaikan karena kalau atribusi itu ya atribusi kemarin Bu Im juga mencoba menjelaskan ke saya sama Pak Sekjen. Coba jelaskan Pak Sekjen sama Bu Im, silakan. Untuk yang disebut atribusi. Ya ini kan persis yang seperti Pak Dolvi selalu sampaikan, yang kelihatannya langsung berhubungan dengan real activity, cost-nya itu kan kecil jadinya. Tapi malah justru atribusinya yang gede gitu. Enggak, maksud saya, kalau slide ini Bu, 24 sampai 28 saya jumlahkan, yang berhubungan langsung dengan kegiatan, total 43 triliun. Atribusi pendukungnya juga 43 triliun. Jadi kalau tadi disampaikan ini adalah membacanya dijumlahkan. Belum Pak, enggak sampai 40. Sampai Bu, saya hitung ini Bu. Tadi kan baru 27 miliar untuk untuk yang fiskal, penerimaan dari itu slide hanya 3, awal Bu ya, 24 tadi. Iya, 24 kan 27 miliar yang pagu indikatifnya ya, gitu ya. 27 tambah 225. Yang tambah, slide berikutnya 3,2 tambah 23,5 T. Oh, Bapak maksudkan tambahin gitu ya? Iya. Maksud saya yang biru pagu indikatif di jumlah, yang atribusi. Betul. Itu nanti gitu. Yang biru 43 saya jumlahin Bu. Yang hijau saya jumlahin juga 43 juga. Makanya saya ingin klarifikasi cara membacanya ini Bu. Pagu indikatif 27 plus 3,2 plus 18,4 M nggak nyampe 143 Pak, 144. Oh nanti dengan isu, ya isu dukungan manajemen baru muncul di 39, betul ya. Di 39-nya. Jadi silakan Pak Bu Iim coba dijelaskan konsep mengenai pagu indikatif dan atribusi. Kalau 43 kan totalnya nanti menjadi 43 memang yang total anggaran kita Pak. Silakan Bu Im. Baik Bu Menteri, mohon izin Bapak Pimpinan. Jadi terkait dengan atribusi, sebenarnya ini untuk
untuk menunjukkan total biaya yang dikonsumsi oleh satu program tersebut. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Menteri, untuk tahun 2021 dan 2022 kita mulai merekomposisi dari 12 program ke 5 program, di mana 4 program adalah program core, kemudian yang supporting seperti organisasi, SDM, TIK, keuangan dan aset itu semua di-pool di Dukman. Sehingga kalau kita lihat di core-nya saja, misalnya di sini di program kekayaan negara ini, kalau di core-nya itu inti programnya kegiatannya hanya mengkonsumsi 144 miliar. Tapi untuk SDM yang mengelola program ini yaitu di DJKN, DJPB, DJPPR itu ada di Dukman, Pak. Sehingga seolah-olah nanti Dukman itu gede banget, padahal sebenarnya itu merupakan cost dari SDM yang bekerja terhadap program core. Maka di dalam paparan ini kami atribusikan yang tadi masalah SDM, TIK, karena kan mereka juga menggunakan fasilitas pemeliharaan dan lain-lainnya gitu ya Pak ya. Jadi ini tapi jadi pertanyaannya Pak Dolfi, kalau yang di atas pagu indikatifnya itu di total 43, atribusi kalau di total juga 43. Ini kan hanya mengalainkan gitu. Pak. Betul. Jadi Pak. maksudnya Pak Dolfi, jadi kalau seandainya kita bicara menggunakan core programnya, itu yang artinya core functionnya pendapatan, fiskal, pendapatan, belanja, dan tadi perbendaraan serta risiko, itu digambarkan untuk keempat fungsi itu yang merupakan fungsinya dari Kemenku, dari pagu indikatifnya kelihatannya kecil, yang lain atributif. Nanti kalau kita masuk kepada dukungan manajemen, which is halaman 28 next, kita kelihatan terbalik. Nah, di dalam dukungan manajemen ini, justru core programnya pagu indikatif, yaitu dukungan manajemen itu 39,7, yang atributifnya di 14,7 miliar. Nah, jadi cara bacanya nanti kalau mungkin salah interpretasi juga bisa. Loh kalau gitu Kemenku itu lebih banyak duitnya habis untuk manajemen saja, dukungan manajemen, bukan untuk mengerjakan gitu. Nah cara tadi adalah untuk mengadres pertanyaan seperti itu Pak Dolfi. Jadi umpamanya seperti ini, pendapatan negara itu kan penting. Angkanya cuma 3,2 triliun. Padahal berarti dari mungkin bacanya itu tidak dijumlah tadi Bu. Tidak, ya. Tadi Ibu bilang dijumlah. Iya, di earmark, earmark. Jadi kalau dilihat secara fungsi yang langsung kepada core program 39,7 triliun. Iya. Untuk yang 6 isu strategis. Iya. Tapi 6 isu strategis ini yang biaya pendukungnya 14,7. Iya. Kan begitu Bu ya? Iya. Berarti nggak dijumlah kan Bu? Enggak. Ya, tadi Bu bilang dijumlah Iya. soalnya. Maaf, betul. Tidak. Dan Karena nanti kelihatannya sebetulnya yang paling nyata adalah di halaman 25, coba mungkin untuk lihat saja. Karena ini adalah salah satu contoh yang gampang untuk melihat. 25. pimpinan, Makanya sama-sama 43. Di 25. pimpinan boleh intervensi sebentar pimpinan. Iya. Menyangkut masih yang sama ini. Iya. Jadi sebetulnya gini, ini mungkin saya kira salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita menyederhanakan. Ya. Dan saya kira gini Bu, ini kalau membaca ini terus terang aja, semuanya bisa kehilangan hutannya. Jadi sebetulnya kan gini, kalau saya sih bikin simple aja, keep it simple. Kementerian Keuangan itu kan seperti penerimaan negara, ada hal yang reguler dilakukan, ya kan. Kemudian ada yang sifatnya adalah program baru nih, ya kan. Kalau dipisahkan lebih jelas nih, ya kan. Mana yang memang mau nggak mau itu yang dilakukan nih, seperti pengumpulan pajak dan seterusnya ada. Mana yang sebetulnya program baru. Nah, yang program yang reguler itu tentu itu ada istilahnya itu teknologi informasinya segala macam, cost per unitnya lah kalau mau dimasukin di situ. Tapi ada yang program baru. Nah, kalau dibikin sederhana seperti itu juga
jauh akan lebih mudah. Tadi sebagian ada, saya juga lagi bingung dengan sebagian dengan tadi apa namanya core program. Yang disebut 4 core program itu apa sih? Kalau bisa ditunjukkan gini, jadi apakah di setiap tadi itu misalkan fungsi penerimaan negara ada 4 core program atau 4 core program untuk keseluruhan Kementerian Keuangan, lintas Direktorat Jenderal. Nah itu kan jadi jelas nih. Ya ini Pak, kalau kita lihat di sini kan kelihatan kalau yang untuk penerimaan negara sebetulnya kan yang menopang seluruh itu 23,57 triliun. Itu yang disebut mungkin reguler tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas. Semuanya sebetulnya kesemuanya. Nah, makanya dari 23 ada di 3,2 ini adalah yang tadi mungkin beberapa contoh kegiatan yang tahun ini seperti pengembangan NLE akan ada aktivitas khusus itu yang menggunakan 3,2 tadi. Di luar bahwa mereka stafnya tetap ya. Bu, ini kan membacanya gini ya Bu, konfirmasi sekali lagi. Yang biru 3,2 triliun dari 43 triliun. Ya. Begitu kan? Yang bawah juga begitu bacanya. 23,5 triliun dari 43 triliun. Nah, jadi membingungkan memang ini, Bu. Ya. Pimpinan, boleh nih. Mungkin Ini gini lah, teman-teman yang pakai sederhana aja gimana. Ini mungkin maksudnya konsepnya biaya langsung, kemudian biaya tidak langsung. Apakah itu? Mohon konfirmasinya. Malah campur ini Bu, antara yang core sama atribusi ini. Bu, aku minta konfirmasinya. Ya. Apakah ini yang dimaksud dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung? Iya, tadi maunya yaudah. begitu. Kalau itu Sampein. seperti itu, pakai istilah gitu aja lah, biar kita yang udah paham gitu. Jadi mungkin kalau itu lebih jelas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi kalau ada atribusi saya bingung juga nih. Jadi mungkin kalau bisa di breakdown dengan demikian, bikin simpel aja. Tapi aku juga sebetulnya tidak terlalu merasa nyaman dengan kata biaya tidak langsung Pak. 23,5 itu kan gaji untuk seluruh para pegawai pajak bea cukai itu kan langsung. Jadi nggak bisa disebutkan bahwa mereka nggak mendapatkan biaya langsung, mau mereka itu kerja untuk menerima pendapatan kan Pak. Jadi ini kayak semacam kayak aktivitas. Menurut saya lebih baik gampang sederhana aja. Ini memang saya sebut, ini yang reguler kan. Reguler itu apapun. Mungkin baseline Pak, kalau kita sebutkan bukan reguler. Kalau itu baseline-nya untuk seluruh penerimaan negara adalah, ini memang cari istilah jadinya ya Bu Im, teman-teman. Baseline-nya itu 23,5 itu untuk bayar semua pegawai pajak, bea cukai, PNBP. Terus kalau ada inisiatif baru tadi seperti mau membuat click, call and counter katakanlah, atau mau membuat tadi optimalisasi PNBP dengan kerja antara pajak, bea cukai sama ini mengenai royalti gitu. Nah, itu diberikan anggaran tambahan di atas baseline. Kan gitu, Pak. Mungkin itu nanti. Ya, betul. Ya sudah, nanti saya minta ini teman-teman lagi mengutak-atik supaya lebih sebetulnya supaya lebih accountable sih, Pak. Yang mana yang disebut baseline, mana yang additionality atau top up gitu kan sebetulnya. Itu. Mungkin itu Pak Dolfi, tapi mohon maaf tadi bacanya jadi memang ini bergerak terus jadinya. Karena masih baru. Gini, untuk baseline kita tahu nih, tahun lalu berapa, sekarang berapa. Gitu. Kalau ada pergeseran, kalau bisa perubahan apa ini? Apakah ada kenaikan remunerasi atau apa misalkan gitu. Nah, kemudian yang new inisiatif baru itu membutuhkan berapa. Saya kira demikian, itu akan dengan mudah Bu dipahami. Terima kasih. Baik Pak. Baik, kita teruskan Pak. Nah, saya sebetulnya bagian keempat dan 5 itu Pak Sekjen aja yang nanti mempresentasikan. Silakan Pak Sekjen meneruskan. Mohon izin ya Pak Dito, boleh? Baik Ibu, terima kasih Bu Menteri. Yang kami hormati Bapak Ketua, anggota Komisi 11 yang kami hormati, Ibu Menteri yang kami hormati, Ibu Bapak, rekan-rekan dari Kementerian Keuangan yang juga kami hormati, izinkan kami melanjutkan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pagu indikatif tahun depan. Boleh slide-nya dilanjutkan. Saya kira mungkin izin Ibu, ini tadi sudah dijelaskan, lanjut saja sampai kepada bagian yang keempat, yaitu kegiatan strategis
Ibu Bapak yang kami hormati, kalau kita perhatikan slide yang di awal tadi, Bu Menteri sudah juga menyampaikan mengenai program prioritas nasional atau proyek nasional yang ini dikoordinasikan oleh Bappenas. Kita mempunyai 18 proyek prioritas nasional dengan pagu indikatif secara keseluruhan sebesar 716 miliar rupiah, yang terdiri dari program yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Ini ada 6 program dengan total anggaran sebesar 4,2 miliar. Kalau kita lihat di situ ada formulasi kebijakan pengembangan industri mobil listrik yang berdaya saing. Ini untuk mendukung tentunya proyek prioritas nasional yang sudah dicanangkan oleh Bappenas. Ada satu kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh BKF, ini untuk mendukung proyek nasional, prioritas nasional yang pertama dan yang kelima. Yang kedua adalah mengenai pembangkit elektrik energi terbarukan. Ini juga mendukung proyek nasional, prioritas nasional yang ketiga. Kemudian Grand Design Sistem Pensiun Nasional. Ini proyek nasional yang prioritas nasional yang ketiga. Sistem peran lembaga keuangan melalui perbaikan ekosistem lembaga keuangan, penyedia kredit, pembiayaan bagi UMKM. Ini juga PN nomor 1. Kemudian Food Estate, ini juga PM nomor 1. Kemudian penjaminan pemerintah dalam rangka pengembangan pemulihan ekonomi nasional atau PEN, ini outputnya atau targetnya adalah 180.000 debitur, PIC-nya adalah DCPPR, ini untuk support kepada PN yang nomor 1. Kelompok yang kedua adalah program pengelolaan penerimaan negara dengan biaya 981. Ini meliputi pengembangan nasional logistik ekosistem, PIC-nya adalah biaya cukai untuk support PN nomor 1 sampai dengan edan nomor 5. Kemudian pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara dan risiko, ini ada 4 program atau proyek. Yang pertama adalah pengasuransian BMN, ini PIC-nya adalah DJKN, ini PN nomor 1, kemudian pengujian uji dampak pembiayaan UMI sebagai metode pengukuran keefektifan program di tingkat debitur pembiayaan UMI. 2 kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ini untuk mensupport PN nomor 3, kemudian penyusunan data analytical untuk peningkatan layanan BLU pendidikan, ini outputnya adalah kepada 51 satker, PIC-nya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, PN nomor 1, implementasi sakti secara nasional, ini akan ditargetkan kepada 10.000 satker oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kelompok berikutnya adalah dukungan manajemen, ini meliputi 7 proyek. Yang pertama adalah pembangunan sistem Indonesia National Single Window generasi yang kedua dalam rangka mensupport nasional logistik ekosistem yang efektif dan efisien. Ini outputnya adalah satu sistem secara keseluruhan dilakukan oleh Lembaga Nasional Single Window. Kemudian Cortex outputnya adalah 20 proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mensupport PN nomor 1 dan 5. Massive Action Alumni Beasiswa LPDP, ini kepada 1.000 alumni oleh Sekretariat Jenderal mensupport prioritas atau proyek nasional yang nomor 3. Pendanaan usaha mikro yang terafiliasi dengan UMI, ini 1.900.000 debitur. Kemudian layanan platform pembiayaan pemerintah, ini outputnya adalah satu sistem informasi. Kemudian pendanaan debitur yang terafiliasi dana bergulir lingkungan hidup, ada 11.460 debitur. Kemudian pendanaan penerima manfaat yang terafiliasi dana program lingkungan hidup, ini sebesar 606 miliar 900 juta rupiah, yang PIC-nya adalah Direktorat Jenderal Perben, ini untuk mensupport PN yang nomor 6. Ibu Bapak yang kami hormati, selain menjalankan atau kita mempunyai proyek-proyek yang berkaitan dengan prioritas nasional, kita juga akan melakukan 52 proyek unggulan. Proyek unggulan adalah proyek-proyek yang merupakan inisiatif daripada Kementerian Keuangan yang dananya atau pagu indikatifnya direncanakan sebesar 608 miliar rupiah. Beberapa
kami sampaikan contoh proyek unggulan seperti pertama adalah RUU HKPD dan juga turunan daripada RUU HPD. Kemudian perubahan pelayanan pajak ke arah digital dengan prinsip 3C, click, call, and counter. Kemudian juga berkaitan dengan belanja negara, ini kebijakan penganggaran terkait perbaikan ekosistem jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang berkaitan dengan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, ini adalah implementasi sakti secara nasional. Kemudian dukungan manajemen adalah pengembangan Data Driven Organization Platform oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini meliputi pengembangan satu sistem secara kolaboratif. Selanjutnya kami ingin menyampaikan rincian daripada pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun 2022. Lanjut. Ibu Bapak, Ketua, Wakil Ketua, anggota Komisi 9 yang kami hormati, 11 yang kami hormati. Ini adalah perbandingan pagu tahun ini dengan tahun depan, tidak termasuk pagu untuk BLU. Ada 5 program seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Menteri, yaitu fiskal, penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan kekayaan dan risiko, serta dukungan manajemen. Kalau kita perhatikan tahun kemarin, pagu awalnya adalah 34,8 triliun. Kemudian setelah dilakukan 2 kali penghematan, kita berhasil menurunkan sebanyak 2,9 triliun. Sehingga secara total tahun ini, Ibu Bapak yang kami hormati, pagu anggaran kami sebesar 31,9 triliun. Kemudian untuk tahun depan kami usulkan pagu indikatifnya adalah sebesar 33,632 triliun dengan rincian sebagaimana yang bisa kita lihat di depan. Memang kalau kita perhatikan bahwa dukungan manajemen merupakan program dengan alokasi yang terbesar. Selanjutnya, jika kita gabungkan dengan BLU, maka jumlah pagu awal tahun ini sebesar 49,1 triliun, tetap dengan penghematan yang sudah kami sampaikan sebelumnya sebesar 2,9, maka pada tahun ini pagu setelah penghematan adalah sebesar 46,279 triliun. Kemudian kalau untuk tahun depan, pagu indikatif yang diusulkan adalah baik yang BLU maupun yang non-BLU sebesar 43,197 triliun. Mohon izin kami lanjutkan. Sebentar Pak. Pak Pimpinan, Pak Ketua, interupsi klarifikasi aja Pak. Yang tadi ya ini, tahun 2021 pagu awal 49,1 triliun, sudah termasuk BLU. Iya Pak Heru. Siap. Ini kalau saya lihat di Perpresnya 43 ini. Kalau tidak termasuk BLU sebelahnya, pagu awal sebelahnya tadi, sebelumnya 34. Iya. Saya nggak ketemu angka 43 yang di Perpres untuk tahun 2021. Perpres 113 tahun 2020, lampiran 32 Kementerian Keuangan. Anggarannya 43,3 triliun tahun anggaran 2021. Nah ini kalau misalnya tanpa BLU 34, kalau dengan BLU juga nggak cocok, terus acuan yang 43-nya di mana? Izin Bapak, kalau kita perhatikan asterisk yang di bawah, yang nomor 2 Bapak, pada program dokumen manajemen pendanaan pagu memang ini berasal dari BLU BPDKS sebesar 5,8 triliun dan juga LDKPI sebesar 17,36 miliar Bapak. Halaman 35 Pak. Halaman 35. Ya. Catatan yang kecil di bawah Bapak. Jadi dikurangkan terhadap 49 ini. Siapa Pak? Ya maksud saya kalau kita pakai acuan yang apple to apple mungkin ya. Karena acuan anggaran kita tahun 2021 itu ada di Undang-Undang APBN. Rinciannya ada di Perpres. Semuanya kan angkanya sama Pak, 43.
Sehingga kalau di sini dicantumin pagu awalnya 49 dengan catatan-catatan, kan kita mengacunya kepada yang mana jadi nggak tahu. Ini memang Itu aja, saya koreksi, pagu awalnya harusnya sesuaikan Pak dengan yang ada di undang-undang. Di undang-undang setahu saya kalau kita sesuai 43. Iya betul Bapak, tapi mohon izin, Supaya kelihatan Pak, 43 pagu awal, penghematan, pagu setelah penghematan. Jadi tahun anggaran 2022 sebenarnya itu nggak jauh beda dengan tahun 2021 itu loh yang kita ingin lihat. Kalau di sini kan seolah-olah Iya, itu loh. baik Bapak, mohon izin. Pak Dito, mungkin ini makanya saya tuh selalu mengatakan Kemenku itu karena dititipi oleh tadi BLU, BPD, PKS dan yang lain-lain. Itu mereka bergerak Pak, kalau harga CPO lagi naik dan yang lain-lain. Jadi dia bergerak. Sementara mungkin yang harusnya menjadi perhatian, terutama kalau dalam forum yang ini adalah mengenai BA15 yang Kemenku. Nanti kalau BLU akan dilakukan panja tersendiri, itu adalah tadi dengan dinamika kalau BLU LPDP akan relatif sama. Kalau yang BPD PKS itu kan sangat volatile itu Pak. Jadi mungkin kalau kami usulkan, saya memang selalu sudah minta Bapak, kalau nanti mungkin dijadikan kesimpulan Pak, untuk pembahasan ini BA15 yang Kemenku sendiri saja Pak. Kemudian nanti yang BLU kita tetap ada di Komisi 11 pembahasannya, tapi itu sendiri gitu Pak, kalau diizinkan begitu. Jadi kita bisa apple to apple tadi yang dikatakan oleh Pak Dolvi, tahun lalu kita mengeluarkan sebetulnya berapa sih untuk kebutuhan-kebutuhan tugas Kemenku sendiri. Itu jadi kami juga merasa lebih akuntabel mengenai hal itu. Demikian Bapak. Saya kira begitu aja saya kira Pak Dolvi. Nanti kita perlu berdalam mengenai PLW. Silakan Pak. Teruskan Pak Sekjen. Siapa Pak? Mohon izin kami bisa teruskan. Tadi kita sudah sampai pada perbandingan tahun ini dengan tahun depan. Kami izin lanjutkan. Jadi perbandingan. Interupsi ya. Kalau demikian, kita sepakat bahwa untuk pendalaman ini kita ke BA15 dulu, Kementerian Keuangan. Nah, tapi tolong juga dicantumkan mengenai sumber pendanaannya. Karena yang ada di halaman 36 itu yang termasuk BLU, Pak. Gitu loh. Jadi kalau kita mau bagi dua itu ya tolong itu kemudian sumber pendanaannya khusus yang untuk Kementerian Keuangan gitu, Pak. Iya. Baik. Kami nanti akan tindak lanjuti Pak Andres. Baik, kami boleh lanjutkan untuk yang pagu indikatif untuk tahun depan per sumber dana dari total pagu indikatif sebesar 43 terdiri dari rupiah murni sebanyak 33,6, kemudian PNBP sebesar 7,08 triliun, sedangkan yang dari BLU ini sebesar 9,5 triliun. Kami bisa lanjutkan. Kalau kita breakdown per program per unit eselon 1, tentunya ini tidak termasuk BLU, maka kita bisa coba perhatikan bahwa untuk Setjen ini sebesar totalnya 19,7 triliun. Ini karena memang kami banyak menangani dukungan manajemen. Kemudian Ijen 76 miliar, Direktorat Jenderal Anggaran 100 miliar, kemudian Direktorat Jenderal Pajak 8,2, Bea Cukai 2,9, DJPK 71 miliar, kemudian DJPPR itu 70 miliar, kemudian DJ Perben itu 1,2, kemudian Kekayaan Negara 513, Perimbangan Keuangan 471, kemudian BKF 91 dan Lembaga Nasional Single Window sebesar 66,9 miliar sehingga totalnya adalah sebesar 33,632 triliun rupiah. Sedangkan kalau kita gabung bersama dengan BLU, maka perbedaannya terletak pada butir 8, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di mana yang sebelumnya itu sebesar 1,28 triliun,
ini kemudian menjadi 7,24 triliun karena BPDPKS menyumbang sebesar 5,8 triliun, kemudian PIP 52 miliar dan PPDLH sebesar 69 triliun. Sehingga kalau kemudian ditotal jumlahnya adalah 43,19 triliun. Kemudian ini adalah perincian dari pagu indikatif per program per unit eselon 1, di mana di dalamnya sudah termasuk BPDPKS, PIP, dan PPDLH. Selanjutnya, dan dengan penjelasan yang sebelumnya, izinkan kami mengusulkan kesimpulan sebagai berikut. Untuk pagu indikatif tahun 2022 per fungsi dan per program, maka BA 15 Kementerian Keuangan total pagunya kami usulkan sebesar 43,197 ulangi 43 triliun 197 miliar 827.984 ulangi 43 triliun 197 miliar 827.984 juta rupiah. Kemudian terbagi menjadi 3, yang pertama adalah fungsi pelayanan umum sebesar 39 triliun 750, 372, dan 573 juta rupiah. Yang terbagi menjadi program kebijakan fiskal sebesar 27 miliar 416 juta 392 ribu. Kemudian program pengelolaan penerimaan negara dengan pagu sebesar 3 triliun 209 miliar 540 juta 842 ribu. Program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar 144 miliar 4 juta 172 ribu. Program dukungan manajemen sebesar 36 triliun 351 miliar 25 juta 417 ribu. Kelompok yang kedua adalah fungsi ekonomi dengan pagu sebesar 189 miliar 515 juta 647 ribu. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah fungsi pendidikan berupa program dukungan manajemen dengan total sebesar 3 triliun 257 miliar 937 juta 762 ribu. Dan dari penjelasan dan paparan kami, mohon izin kami mengusulkan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2022 yang diusulkan sebesar 43 triliun 197 miliar 827 juta 984 ribu. Kemudian dengan sumber dana pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2022 terdiri dari rupiah murni sebesar 33 triliun 625 miliar 32 juta 287 ribu. Kemudian PNBP sebesar 7 triliun 86 miliar 197 ribu. Kemudian ulangi untuk PNBP sebesar 7 miliar 86 juta 197 ribu. Sedangkan dari BLU sebesar 9 triliun 565 miliar 709 juta 500 ribu. Demikian kami sampaikan, mohon perkenan pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat untuk dapat menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2022. Izin kami kembalikan kepada Ibu Menteri. Terima kasih. Demikian pimpinan, mohon untuk mendapatkan pembahasan dan juga dukungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan maupun Pak Sekjen yang telah memberikan pemaparan dalam pagu indikatif Kementerian Keuangan pada siang hari ini. Sebagaimana biasa, untuk pendalaman kami persilakan dari fraksi PDI Perjuangan. Kapoksinya Pak Andreas, siapa yang akan memberikan pendalaman? Oke, ya udah saya sendiri dulu ya, kalau itu. Baik, yang pertama
Saya narik nafas dulu nih. Pertama, mohon agak waktu ya nih. Pertama saya mohon dengan hormat Ibu Menteri Keuangan untuk membantu saya mengklarifikasi konstituen saya, Bu. Kemarin saya dihujani oleh WA, SMS, bahkan telepon mengenai bagaimana kita menjalankan fungsi sebagai anggota Dewan yang bermitra dengan Kementerian Keuangan. Karena mereka tahu saya di Komisi 11 tentang rencana pengenaan PPN terhadap sembako. Saya katakan bahwa sampai saat ini kami belum menerima draft resmi dari pihak pemerintah. Mereka nggak percaya, Bu. Loh, terus apa kerjanya gitu? Mereka mempertanyakan, padahal kita udah selama ini berusaha bekerja dengan sekeras-kerasnya dan sebaik-baiknya untuk ikut mengawal. Kita bikin panja pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kita bikin panja juga mengenai penerimaan negara. Bahkan di dalam panja penerimaan negara pun kita sepakat bahwa hal-hal yang menyangkut revisi Undang-Undang KUP itu kita tidak bahas dulu karena memang kita belum terima draft resminya. Tapi sebagai mitra kami terkagetkan ketika media, kemudian bahkan Bu, saya itu dapat di Malang itu pedagang-pedagang pasar yang tergabung asosiasi pasar, bahkan nelpon saya, miss call-nya berkali-kali, dianggap saya nggak mau terima gitu. Terus kemudian saya respon lagi rapat. Terus saya mengatakan, loh masa DPR nggak tahu? Dalam hal inilah untuk membangun kemitraan yang lebih baik, kami mohon klarifikasi. Ya, kenapa ini bisa muncul? Dan kemudian ya kami di Dewan ini merasa jadi semacam terpojok gitu. Saya merasa demikian karena kita memang betul-betul kita sampaikan kita memang belum membahas ini. Ya. Dan yang kedua yang mungkin patut menjadi perhatian adalah bahwa memang kebijakan perpajakan menyangkut orang banyak, hidup orang banyak. Karena itu komunikasi publik itu menjadi sangat penting. Dan saat ini memang kemudian saya menangkap denyutnya ini udah konotasinya menjadi banyak negatifnya. Ini yang mungkin perlu klarifikasi, membantu saya juga. Saya sengaja ini untuk saya sampaikan, Bu. Hari Sabtu saya mesti turun ke Dapil karena untuk menenangkan mereka bahwa dalam situasi seperti ini kok pemerintah melakukan hal yang tidak justru memberikan kenyamanan bagi mereka di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang pertama ingin saya sampaikan supaya kita mendapat klarifikasi langsung dari Bu Menteri tentang hal ini. Karena menurut kami penting untuk juga nanti saya sampaikan ke konstituen saya di Dapil. Terus yang kedua, yang tadi juga menarik, itu saya jadi teringat waktu tadi mengenai penjelasan balance scorecard. Itu persis yang waktu itu saya lakukan waktu di Bank Niaga tahun 1996 mengenai itu. Kita terus kemudian dengan ringannya Pak almarhum Pak Robijo mengatakan, ya itu bagus, ya, dan itu memang penting. Tetapi tapi apa hasilnya yang utama? Pada waktu itu untuk perusahaan. Jadi dia mengatakan, kenapa enggak kamu fokus kepada 20% of activities that contributed to the 80% of result. Nah, saya lihat ini konsep Pareto. Dan bagi saya di Kementerian Keuangan, yang menurut saya ini merasa sampai saat ini masih merasa sebagai partner gitu ya, sebagai counterpart itu belum berhasil, yaitu saya fokus kepada dua hal yang menurut saya itu adalah sangat-sangat penting terhadap 80% daripada result itu. Yaitu pertama adalah mengenai penerimaan negara kita. Yang kedua mengenai pendalaman pasar keuangan. Ya. Nah, mengenai penerimaan perpajakan ini, Bu, itu tahun 2016. Ya, saya ikut memonitor karena waktu itu ya kita juga bahkan mulai dari zaman 2015 pingin bagaimana kita meningkatkan itu. Nah, saya teringat pada tahun 2016 itu ada bantuan
400 juta US dollar dari Bank Dunia dalam bentuk Fiscal Reform Development Policy Loan. Itu tujuan utamanya adalah termasuk meningkatkan rasio perpajakan kita. Jumlahnya waktu itu adalah yang pertama 400 juta US dollar. Itu 1 Juni 2016. Kemudian diantaranya adalah untuk perbaikan sistem pengumpulan pajak. Ya. Itu jelas sekali. Di sana disebutkan bahwa tax ratio kita terhadap PDB, kemudian tax ratio kita terhadap pendapatan negara kita masih jauh tertinggal. Sehingga demikian kita perlu melakukan reform itu. Kemudian 1 November 2017 itu ada lagi 300 juta US dollar dalam bentuk Second Fiscal Reform Development Policy. Nah, di situ diantaranya adalah untuk memperbaiki pendapatan melalui perluasan basis pajak. Kemudian memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu maupun perusahaan. Nah, ini kita menanyakan reformasi perpajakan sejak tahun 2017 ini, ya tadi kan makanya saya tanya mana sih yang menjadi baseline of activities-nya, mana yang menjadi new. Itu kemudian hasilnya seperti apa? Dan bagaimana kita mencatat di sini? Karena tadi kan ada rupiah murni, ada ini. Tetapi ini kalau saya total 400 juta plus 300 juta, sudah 700 juta US dollar. Nah itu programnya seperti apa, kemudian hasilnya, indikator keberhasilannya, nah ini karena reformasi perpajakan ini memang hal yang sangat kritikal. Terus yang kedua, 23 Maret tahun 2020, itu ada tambahan lagi 300 juta US dollar tentang mereformasi sektor keuangan. Nah di sini kaitannya, kalau saya lihat ini kepada lebih di tempatnya Pak Luki, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan. Salah satunya adalah untuk financial deepening, yaitu tujuannya adalah memperluas jangkauan sektor produk pasar keuangan dan memobilisasi tabungan jangka panjang. Karena kita tahu memang tabungan jangka panjang kita dan memang untuk pendalaman pasar keuangan itu nanti sangat akan mempengaruhi bagaimana kita membiayai pembangunan kita yang memang kalau kita lihat funding gap-nya cukup besar. Dan kita tahu bahwa pasar keuangan domestik ini masih sangat dangkal. Kemudian tingginya kebutuhan ini menyebabkan potensi volatilitas aliran dana asing. Ini kan selalu nanti, apalagi nanti menghadapi potensi tantrum segala macam kan, ini akan sangat berpengaruh kepada sun yield kita. Kita bicara bahwa waktu itu tingkat BI rate-nya sudah mencapai di bawah 4%, tetapi sun-nya masih ini karena dinamika pasar ini. Menurut saya ini hal yang sangat penting. Namun kemudian kalau saya kaitkan dengan program di tahun 2022, ini saya juga mohon dibantu untuk bisa memahami. Dari program tahun 2022, 18 proyek prioritas nasional dengan pagu indikatif 716 miliar sekian, itu untuk program pengelolaan penerimaan negaranya nggak sampai 1 miliar, 981 juta 598.000. Jadi bagaimana yang menjadi fokus utama ini tapi kok tidak didukung dengan program penerimaan negara. Kalau konsep Paretonya kan harusnya program terbesar justru ada di sini. Ini yang mohon tonton. Ini saya mencoba rangkaian ini supaya kami bisa dibantu untuk apa sih sebetulnya yang masih kurang lagi gitu. Ya, tahun 2015 itu pada saat pembahasan awal, mungkin yang di sini masih duduk, saya malah yang mengusulkan waktu itu untuk pengadaan IT, kenapa nggak sekaligus saja? Saya waktu itu malah mengusulkan 2 triliun, tapi selesai dalam 2 tahun misalkan demikian. Nah ini karena waktu itu kita memahami mengenai betapa pentingnya data ini, karena perpajakan itu adalah game-nya di information. Nah, ini waktu itu 2015 saya sampaikan, kemudian disampaikan, oh nanti ada bantuan Bank Dunia.
Nah, makanya saya kemudian ngikutin bantuan dunia. Nah, inilah sebetulnya yang kami mohon supaya kita ini mendapat pemahaman yang utuh mengenai reformasi perpajakan yang dijalankan sejak awal ini. Ini yang pertama. Kemudian di proyek unggulan dari Kementerian Keuangan sendiri, ini ada 52 output. Nah, ini mohon dijelaskan, apakah ini merupakan urutan dari proyek strategisnya, ini proyek unggulan yang nomor 1 itu apakah yang utama, atau ini hanya contoh. Kalau contoh tolong dibuatkan, biasanya kan dibuatkan dulu justru yang paling berdasarkan misalkan top 10 projects gitu. Nah, ini saya lihat penerimaan negaranya apa iya cuma perubahan pelayanan pajak ke arah digital. Jadi saya nggak ngelihat istilahnya itu rangkai balance scorecard tadi kepada eksekusi di programnya. Ini yang mungkin perlu diberikan gambaran sehingga dengan demikian fokus saya sekali lagi akan fokus ya, dan menurut kami Komisi 11 saya mengusulkan 2 hal ini sangat penting, yaitu masalah penerimaan negara, kita sudah punya panjangnya untuk meneruskan ini, dan masalah pembiayaan ya, secara menyeluruh, dan ini hubungannya adalah dengan termasuk salah satunya pendalaman pasar keuangan. Kalau tidak ini bisa kita selesaikan, artinya kemajuannya ini harus terukur gitu. Ini hal yang sangat penting karena itu kontributornya langsung. Kalau kita bisa memperoleh pendalaman pasar keuangan kita, sun kita mungkin bisa bunganya jauh lebih rendah dari yang sekarang, dan ini akan otomatis mengurangi kepada biaya bunga kita. Nah, sebaiknya penerimaan ini meningkatkan ini pendapatan. Saya ngelihat betapa pentingnya nih, sampai yang sudah dikucurkan di dalam bantuan Bank Dunia itu jumlahnya cukup besar. Karena itu mohon nanti hal ini dijelaskan. Dan untuk yang anggaran sendiri tadi kita sudah sepakatin dibagi 2, mana yang menjadi PA-nya Kementerian Keuangan tanpa BLU dan yang dengan BLU. Tinggal dilengkapin aja yang tadi mengenai komposisi dari istilahnya itu sumber dananya. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Baik, dari Golkar silakan Putri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan anggota Komisi 11 yang terhormat, Bu Menkyu beserta jajaran. Yang pertama, senada dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andreas terkait dengan huru-hara ya Pak, kenaikan PPN untuk sembako tersebut yang sedari kemarin ditanyakan oleh semua lini masyarakat kepada kita semua di Komisi 11. Yang ingin kami sampaikan adalah semestinya ketika dampak ekonomi pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh berbagai level masyarakat, kita mengoptimalisasi penerimaan negara bukan dari barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Walaupun memang ini belum sampai ke tahap pembahasan, tetapi kabar beritanya sudah begitu, makanya kami sangat menunggu klarifikasi dari Bu Menkyu. Dan semestinya kita juga bisa terus menyisir anggaran-anggaran yang sebenarnya tidak urgen untuk bisa mengoptimalisasi lagi anggaran yang bisa kita pakai untuk penanganan pandemi COVID-19 ini dari sektor kesehatan dan juga ekonomi. Karena yang tadi sudah Bu Menkyu laporkan, efisiensi belanja birokrasi yang dilakukan Kementerian Keuangan sebenarnya menurut kami perlu menjadi contoh dari kementerian lain. Dari yang sebelum periode pandemi, belanja birokrasi ini mencapai sekitar 1,9 triliun, kemudian bisa menurun drastis sebesar 63% menjadi hanya 720 miliar. Jadi jika Kementerian Keuangan saja bisa mencapai efisiensi sekitar 1,25 triliun, tentu bisa diakumulasikan dengan kementerian lembaga lain yang jumlahnya pasti bisa lebih besar lagi. Bahkan kemarin saat kami melakukan rapat dengan BPKP, BPKP menyebutkan efisiensi pengeluaran negara sepanjang 2020 yang telah dilakukan BPKP mencapai 48,35 triliun. Kemudian penyelamatan keuangan negara atau daerah yang mencapai 12 triliun.
serta peningkatan penerimaan negara sebesar 354,4 miliar. Makanya kami berharap di sini upaya efisiensi belanja birokrasi ini juga bisa ditularkan kepada kementerian lembaga lainnya agar kita bisa meningkatkan kualitas belanja dan hasil efisiensi ini bisa dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif. Dan kemudian saya juga berharap Kemenkyu dapat mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan UMKM kita. Karena kemarin Kepala LKPP sendiri menyampaikan bahwa nilai belanja pengadaan di tingkat kementerian lembaga yang melibatkan UMKM masih hanya 11%. Masih sangat rendah sekali, apalagi di tengah kondisi pandemi yang menyebabkan pelemahan permintaan. Tentu harapan belanja pengadaan pemerintah ini bisa menjadi penyelamat atas daya tahan UMKM yang masih lemah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di masa pandemi ini memang kita harus akui diperlukan konsolidasi fiskal untuk kesehatan APBN dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Terlebih selama ini kita juga tahu bahwa pajak masih menjadi tumpuan penerimaan negara kita untuk menopang keberlanjutan pembangunan. Dan upaya konsolidasi fiskal ini salah satunya dapat kita lakukan bukan dengan menaikkan PPN tapi optimalisasi kinerja pajak pertambahan nilai. Dan hal ini tentu hanya satu dari sekian kebijakan yang dapat diimplementasikan, apalagi Kemenkyu juga menyebut si efficiency ratio PPN Indonesia tercatat masih di kisaran 60%, yang artinya efektivitas pemungutan PPN kita masih 60% dari total potensi. Dan karena itu kami kira perlu dioptimalkan target penerimaan PPN ini untuk menambah penerimaan negara. Tapi terkait rencana yang akan diimplementasikan, kita kira harus selalu dipikirkan secara matang dan juga mempertimbangkan perkembangan terkini pemulihan ekonomi. Dan yang terakhir terkait dengan kinerja pengelolaan dana abadi pendidikan yang dilakukan oleh BLU LPDP. Walaupun mungkin hal ini bisa dibahas nanti dengan Direktur LPDP sendiri, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal ini dan memang sesuai dengan prioritas nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Penting kami kira bagi kita untuk mulai memetakan masa depan atau kelanjutan dari program beasiswa yang dikelola LPDP agar dapat lebih berkontribusi langsung kepada pembangunan nasional kita, khususnya terkait fasilitas channeling atau pengembangan profesi bagi penerima beasiswa untuk berkarir di lembaga negara ataupun acceleration program untuk mendukung startup yang mereka bentuk misalnya. Dan tentu saja setiap penerima beasiswa memiliki aspirasi profesi dan juga kontribusinya masing-masing kepada negara. Namun bukan berarti kita tidak dapat memberikan pilihan kepada mereka. Dan LPDP juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga negara maupun otoritas terkait untuk penyerapan SDM penerima beasiswa. Namun saya kira program ini dapat direncanakan dengan lebih baik lagi agar bisa lebih maksimal karena menjaga alumni penerima beasiswa untuk dapat berkontribusi di dalam negeri tentu penting untuk menghindari fenomena brain drain yang telah terjadi dan akan berlangsung di masa depan. Bahkan sama pentingnya dengan upaya yang kini kita lakukan untuk memperluas kesempatan pemuda-pemudi Indonesia untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Dan yang terakhir, terkait dengan kegiatan Massive Action alumni beasiswa LPDP untuk 1000 alumni pada program dukungan manajemen, mohon disampaikan juga maksud dari kegiatan tersebut. Demikian Bu Menkyu, pendalaman dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke Gerindra, mungkin kita fokus saja kepada pagu indikatif. Memang soal pajak ini agak rame pemberitaan, tapi toh sampai sekarang belum dibahas di Bamus. Kita belum terima draft dari pemerintah. Jadi supaya nggak ada misleading, mungkin kita bahas pada saat kita setelah menerima bahan tersebut. Karena bisa aja informasinya juga bahan yang mana saya pun nggak tahu. Ya, jadi untuk kawan-kawan saya sepakat kita fokus ke pagu indikatif. Silakan Pak Kamru Samad. Terima kasih Ketua, Pimpinan dan anggota Komisi 11, Ibu Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran yang kami hormati. Terima kasih atas paparan pada siang menjelang sore hari ini tentang pagu indikatif tahun anggaran 2022 senilai 33 triliun lebih non BLU. Pada kesempatan ini pertama saya ingin memulai dari DJP dulu, karena ini DJP termasuk
direktorat yang paling besar alokasi anggarannya di antara direktorat yang lain. Jadi tanpa bermaksud mengulangi tentang perpajakan, memang harus diakui Pak Ketua, keadaan masyarakat kita ini sangat rentan dengan situasi seperti ini, karena itu kita himbau kepada Menteri Keuangan untuk bisa melakukan penetrasi yang lebih mendalam lagi terhadap kebijakan publik yang berpotensi melahirkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Kita ketahui bahwa kebijakan perpajakan di banyak negara sebetulnya sangat beresiko terjadi politisasi. Bahkan ada banyak negara yang pemimpinnya tumbang karena kebijakan perpajakan. Jadi ini yang harus kita waspadai supaya tidak kemudian menimbulkan ketidakpastian yang lebih mendalam di tengah masyarakat. Beberapa bulan yang lalu kita membebaskan pajak PPNBM yang notabene adalah kelas menengah. Lalu kemudian hari ini kita ingin memberlakukan pajak sembako. Ini sangat ironis dan menurut kita hal-hal seperti ini sangat tidak tepat untuk diwacanakan. Apalagi menjadi sebuah usulan pemerintah. Diwacanakan saja tidak tepat, seperti yang Ketua harapkan, apalagi menjadi usulan. Dan saya yakin itu tidak akan menjadi usulan Ketua. Kemudian selanjutnya saya masih ingin melanjutkan tentang DJP, yaitu adalah pertama beberapa hal yang setiap tahun, dari tahun lalu waktu kita membahas pagu indikatif juga, kita sudah ingatkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan pelayanan di lingkungan perpajakan. Misalnya perlunya kita updatein terhadap penata usahaan piutang perpajakan. Ini yang setiap tahun kita tidak mendapatkan update tentang hal ini, mulai dari penerbitan SKP dan STP-nya, itu banyak sekali melewati batas waktu penetapan pajaknya. Kemudian yang kedua adalah penyajian informasi daluarsa dan penangguh daluarsa piutang pajak. Ini berasal dari lebih kurang 406 surat tagihan pajak bunga penagihan yang tidak teridentifikasi tanggal dan status daluarsanya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa harus kita dorong peningkatan kinerja pelayanan ini. Kemudian sistem pengendalian internal dan penata usahaan pengajuan dan putusan dari upaya hukum pada DJP itu juga belum memadai, yang ditunjukkan dengan kondisi penyajian piutang pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tidak sinkron dengan database LP3 dan perhitungan penyisihan piutang pajak tidak tertagih belum sepenuhnya menggunakan tanggal keputusan upaya hukum. Ini yang kita selalu udah tahun kedua kita ingatkan supaya dilakukan update terhadap hal ini. Kemudian pengendalian internal yang berkaitan dengan piutang PBB yang belum menggunakan MPWP sebagai identitas piutang PBB. Kemudian identitas piutang tidak lengkap dan tidak valid. Kemudian ketetapan PBB diterbitkan telah melewati batas waktu penetapan pajak. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa kita masih perlu bekerja keras dengan dukungan anggaran yang ada. Kita berharap DJP di 2022 akan jauh lebih baik. Kemudian selanjutnya menyangkut masalah berkaitan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, ini selamat Pak, Kepres nomor 6 2021. Harusnya Bu Menteri ini diberi anggaran lebih besar nih, karena ini Komandan Panglima Satgas berhadapan dengan mafia BLBI ini kan luar biasa. Iya. Jadi perlu kita ingatkan kepada DJKN supaya konsep strategi optimalisasi aset, Pak. Jadi barang milik negara supaya khususnya yang ada di BUMN
karena ada lebih kurang 48% barang milik negara itu ada dalam lingkup BUMN. Jadi, nah sekarang ini kita tahu dalam 1,5 tahun ini kondisi kinerja BUMN itu jauh lebih buruk dan semakin memburuk setelah adanya COVID ini. Karena itu perlu ada skenario mitigasi yang lebih mendalam supaya aset-aset negara ini tidak menjadi idle lebih banyak lagi atau meningkat. Sehingga PNBP kita bisa kita tingkatkan. Dengan dukungan anggaran dari pagu indikatif, kita mengingatkan supaya konsep perencanaan dan strategi serta pemanfaatan dan juga pengelolaan barang milik negara ini dan kekayaan negara lainnya itu bisa dioptimalkan. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan Direktorat Bea Cukai. Ada beberapa yang menjadi catatan kita yang perlu menjadi perhatian. Yang kebetulan wilayah kerjanya itu berada bersinggungan dengan daerah pemilihan saya di DKI Jakarta. Yang pertama adalah perlunya mengatur dan mengelola secara tertib tentang piutang handling. Jadi dengan perlu penguatan kembali surat keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk itu. Jadi kemudian monitoring data impor sementara ini belum memadai ditunjukkan dan ini kita lihat KK monitoring impor sementara terkait data reekspor, PEB serta informasi terkait khususnya di KPU BC tipe A Tanjung Priuk Pak Dirjen. Kemudian perbedaan data dan informasi yang belum di-input ke dalam KK monitoring impor sementara. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah sistem dan pengendalian perhitungan piutang dan perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid terhadap mutasi penambahan pengurangannya. Jadi belum adanya sistem aplikasi pada DJP yang dapat memonitor penerbitan STP PBB yang akan jatuh tempo. Nah ini berkaitan dengan DJP tadi. Kemudian BC belum mengatur kebijakan penilaian piutang RH Pak dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI-nya. Nah ini yang kita supaya minta segera dokumen sumber untuk mencatat piutang bea masuk dan PDRI yang berasal dari kegiatan ekspor impor sementara Pak. Karena ini juga menyangkut penerimaan negara. Kemudian masih dengan DJP yang kita mau dorong supaya ada kajian dalam rangka revisi peraturan Dirjen terkait penatausahaan piutang di lingkungan DJBC mengenai penilaian utang atas importasi RH yang mendapatkan fasilitas pembebasan. Kemudian pencatatan piutang atas impor sementara yang tertuang di dalam bea masuk dan PDRI-nya. Kemudian perlunya SOP, pencatatan dan mutasi, sehingga akan jauh lebih lengkap. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya saya sudah 2 kali berkunjung ke KPU BC Soekarno-Hatta dan juga ke Tanjung Priuk. Ini sebetulnya tinggal bagaimana kita melakukan penetrasi, penguatan, implementasi, monitoring, supervisi kepada tim kita di lapangan supaya bisa dioptimalkan Pak Dirjen. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan BPD PKS BLU. Ini yang terakhir Bu, walaupun karena masih ada beberapa aspirasi yang kami terima. Yang pertama, dalam belanja pemberian bantuan dana peremajaan ke perkebunan kelapa sawit pada BPD PKS, itu penerima dana PPKS ini belum seluruhnya memiliki identitas yang valid. Jadi tidak memiliki analisis mengenai profil perkebunan dan kelapa sawit yang akan diremajakan. Kemudian penggunaan dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan itu tidak dapat diidentifikasi mana yang sudah kebun kelapa sawit yang sudah diremajakan, sehingga ini harus menjadi perhatian kita.
Kemudian BPDPKS juga belum memiliki mekanisme koordinasi terkait dengan beberapa kementerian dan lembaga, misalnya di Jenbun di Kementerian Pertanian, pemerintah daerah dan bank mitra dalam rangka menilai kelayakan perkebunan penerima dana PPKS ini. Jadi ini yang kami terima sebagai aspirasi sehingga penempatan dana negara melalui BPD PKS ini perlu menjadi perhatian supaya bisa lebih optimal lagi. Dari kami saya kira itu pimpinan, terima kasih, selamat sore. Baik, dari Nasdem silakan. Ada Pak Satori? Siap pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan komisi, kemudian Bapak Ibu, teman-teman komisi 11, Bu Menkyu beserta Sekjen, Irjen dan para Dirjen yang hadir. Mohon izin pimpinan Pak Dito, mungkin kami kalau tidak menyampaikan mungkin dianggap nanti barangkali kami kelewat oleh para konstituen. Apa yang disampaikan oleh Pak Andreas dari PDIP, kemudian Golkar dan kemudian dari Gerindra, tentunya mumpung kita ketemu bareng dengan Bu Menteri Keuangan berkaitan dengan urusan yang sudah ramai di masyarakat, itu berkaitan pajak sembako. Artinya ini mau tidak mau masyarakat pasti baru informasi yang belum dibahas saja sudah bocor. Kok kenapa bisa bocor ya? Sehingga hal ini bisa ramai di masyarakat. Tentunya mohon barangkali bisa, mumpung ada ketemu Bu Menteri, nanti bisa dijelaskan atau barangkali nanti pas pada saat dibahas. Kemudian yang kedua, Bu Menteri, berkaitan dengan indikatif sektor perpajakan sebesar 26,7 triliun, itu baru-baru ini berkembang isu bahwa pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu akan mengenakan pajak terhadap sembako apakah pemerintah belum cukup dana dari pagu tersebut sehingga mengenakan pajak terhadap sembako, karena itu sangat memberatkan terhadap masyarakat. Bukannya semakin pulih, nanti semakin susah untuk bangkit. Mohon dijelaskan. Kemudian selanjutnya Bu Menteri, dalam slide halaman 30 itu satu usulan proyek dari 18 program prioritas nasional adalah formulasi kebijakan pengembangan industri mobil listrik yang berdaya saing. Bagaimana proyek ini bisa menyasar masyarakat kelas bawah? Harga mobil listrik cukup tinggi dan masih jarang yang punya hanya orang-orang tertentu saja. Mohon dijelaskan sebagaimana perkembangan proyek ini. Kemudian pada slide halaman 26, mengapa pagu indikatif transfer dana ke daerah TKDD hanya sebesar 496,3 miliar? Bagaimana cara pemulihan ekonomi di daerah sedangkan anggarannya saja hanya 496,3 triliun? Kemudian pada slide halaman 15, akuntabilitas kerja Kementerian nomor 1 adalah prioritas nasional sebanyak 12 proyek sebesar 145,03 miliar dari pagu 163,42 miliar. Kemudian 2 proyek unggahan internal Kemenkyu sebanyak 54 proyek dari 110,1 miliar dari pagu 130,1 miliar. Kemudian 3 proyek dukungan TUSI sebanyak 347 proyek. Rata-rata capaian output 112,1% dari realisasi anggaran sebanyak 94,4%. RPM 61,77 dari pagu 65,4 triliun. Serta juga pelaksanaan di tahun 2021 ada proyek unggulan internal Kemenkyu sebanyak 64 proyek serta proyek dukungan TUSI sebanyak 273 proyek. Pertanyaannya, pelaksanaannya tidak melampaui dari pagu yang ditentukan dan masih ada sisa lebih. Mohon jelaskan sisa pelaksanaan ini kemana? Apakah dikembalikan untuk penambahan proyeksi ke depan dari barometer keberhasilan? Pelaksanaannya tidak dijelaskan dari apresiasi kerjanya, mohon dijelaskan. Kemudian yang terakhir, dalam slide halaman 8, APBN bekerja keras menahan dampak pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia antara tahun 2019 sebelum datang pandemi 5,0 dan setelah pandemi 2021 masih 5,0. Melalui pelebaran defisit APBN 2020 adalah 6,0%. PDB realisasi belanja negara 2.589,9 triliun.
termasuk realisasi PEN 571,9 triliun. Negara hadir mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam akibat pandemi 2020. Dalam media online Tempo.co 29 April 2021, pemerintah melalui Menteri Keuangan menetapkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun depan akan mencapai 4 sampai dengan 4,51 sampai dengan 4,80% terhadap PDB atau 800,8 triliun hingga 879,9 triliun. Pertanyaannya, mengapa masih defisit anggaran sementara pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sebelum datangnya COVID 5,0 dan 2021 5,0 di slide 8. Ini artinya ada pertumbuhan yang stabil pada tahun 2021 ini. Mohon dijelaskan. Itu saja barangkali Bu Menteri yang bisa kami sampaikan. Pimpinan Komisi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, PKB Bu Ela. Setelah itu siap-siap Bu Vera. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, Pak Ketua beserta para Wakil Ketua, anggota Komisi 11 dan juga Ibu Menteri beserta jajaran Pak Sekden dan para Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengarkan paparan bersama terkait dengan ajuan pagu indikatif rencana kinerja anggaran 2022 untuk Kementerian Keuangan. Kami apresiasi yang sebesar-besarnya karena memang betul di tengah keramaian masih confident memberikan, Bu Menteri beserta jajaran masih memberikan materi dengan 41 halaman. Yang pertama, catatannya Pak Ketua, kami sepakat untuk tadi memisahkan antara bahasan anggaran Kemenq dengan BLU-nya. Karena nanti mungkin ada session khusus untuk pembahasan pagu anggaran BLU kementerian, meskipun kami tidak bisa terlihat secara rigid, tetapi kan secara pointer-pointer umum kita bisa lihat. Tetapi kalau dalam menelisik lagi ke LBU, ini juga perlu sesi khusus biar juga lebih jelas. Karena memang perlu banyak klarifikasi yang memang disampaikan dalam paparan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin meminta klarifikasi terkait halaman 16. Tetapi sebelumnya memang efisiensi yang sudah dijelaskan, 2020 itu kurang lebih 2 triliun, 2021 kurang lebih mungkin 3 triliun, ini juga bagian dari yang harus menjadi contoh bagi kementerian lain karena ada perubahan pola yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri lebih banyak mengandalkan IT beserta WFH, tidak mengurangi budget-budget yang memang dilakukan sebelum pandemi. Ini juga kami melihat secara jelas untuk data 2020-2021. Hanya saja perlu klarifikasi untuk halaman 16. Itu terlihat di realisasi anggaran antara BLU dengan non-BLU. Itu ada 64 triliun ya. Itu realisasi anggaran 2020 di halaman 16. Ini kan cukup besar perbedaannya dari pagu sekarang yang memang di 43 triliun ajuannya. Nah ini juga mohon penjelasan apakah memang ada pergeseran atau seperti apa sehingga di halaman 16 itu cukup besar untuk realisasi anggaran 2020. Yang ketiga terkait dengan halaman 30 sampai 32 terkait rencana strategis yang berkaitan dengan proyek nasional 1 sampai 9 ya. Kami melihat ini apakah ini usulan baru atau memang ajuan baru karena memang cukup jelas ini terlihat dari angka-angka yang disajikan. Seperti halnya membuat produk-produk kebijakan karena sejatinya di Kementerian Keuangan yang kita tahu bersama memang lebih banyak dukungan manajemen. Tetapi tidak ada yang memang sifatnya proyek secara khusus.
Nah, yang kami minta mungkin pimpinan, karena banyak produk kebijakan yang dibuat oleh Kemenkyu, baik itu PMK dan aturan-aturan turunan lainnya, karena memang anggarannya cukup jelas dan besar, kami mungkin meminta untuk selalu setiap kebijakan atau aturan turunan dari undang-undang yang dibuat Kemenkyu disampaikan ke Komisi 11. Mungkin itu yang kami minta, karena ini cukup jelas dukungan anggarannya. Karena waktu itu waktu kita raker di Nusantara 5, ada beberapa PMK yang belum selesai. Waktu itu kita membahas DJKN kalau nggak salah, karena baru 1 selesai, 3-nya katanya belum selesai. Nah, ini juga menjadi perhatian karena yang lebih strategis dari Kementerian Keuangan adalah membuat produk-produk kebijakan yang sesuai dalam kegiatan strategis 2022. Yang terakhir, ini kami apresiasi ada poin 3, penyusunan dan data analitik untuk BLU pendidikan, dan juga poin 7 terkait dengan penerima manfaat untuk fasilitasi program lingkungan hidup. Nah, ini mungkin rencana atau kegiatan baru, tetapi ini sudah cukup jelas. Nanti kami bisa diberikan rensra kegiatannya, detailnya seperti apa, karena di sini dijelaskan anggarannya kalau untuk lingkungan hidup 606 dan sekian-sekian, kalau untuk data analitik BLU pendidikan supaya kita lebih jelas nanti bisa lebih dirinci secara detail. Sekali lagi terima kasih pimpinan, yang pasti kami meminta sesi khusus untuk pembahasan BLU, pagu BLU ataupun memang seluruh BLU yang ada di Kementerian Keuangan, karena secara prinsip yang belum begitu detail kita ketahui adalah mekanisme kerja, atau memang tadi disampaikan masih lemahnya alur koordinasi dan konsolidasi, baik itu LPDP ataupun BPDPKS dan lain sebagainya, BLU-BLU yang memang di bawah Kementerian Keuangan. Terima kasih itu pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Vera. Setelah itu Pak Edi. Pak Edi mau nanya atau sudah cukup? Oh, sudah cukup. Pak diperintah Bapak siap. Jangan. Kalau saya perintah Ya. jangan, nggak usah nanya. Bu Vera, silakan Bu Vera. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11, Ibu Menteri dengan Pak Sekjen dan Pak Dirjen dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saya langsung saja Bu menanyakan pada slide 25 terkait isu strategis dan struktur renja atau rencana kerja. Terdapat beberapa hal yang ingin kami minta penjelasan mengenai optimalisasi PNBP, dividen BUMN yang terintegrasi terkait rencana database BUMN dengan Kementerian BUMN. Saya kira ini langkah yang cukup baik, Bu. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penerimaan PNBP ini di tahun-tahun ke depannya akan lebih meningkat. Karena maksud saya dividen dan PNBP ini yang khususnya untuk dividen yang menjadi kendala adalah sampai saat ini kami belum mendapatkan penjelasan bagaimana bisnis plan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terkait dividen yang sampai kurang lebih hampir 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2021 itu diproyeksi hampir 1/4 penerimaannya dibandingkan tahun 2021. Jadi kurang lebih hampir 28,5 triliun, ini sangat kecil sekali Ibu Menteri. Itu yang paling penting dibandingkan dengan program yang Ibu akan melakukan adalah pembuatan database BUMN integrasi. Nah, ini yang harus dilakukan penetrasi terkait bagaimana penggenjotan terhadap dividen yang mengalami penurunan sementara PMN itu mengalami kenaikan. Hampir setiap tahun mereka datang ke Komisi 11 meminta PMN, tapi bagaimana kontribusi mereka terhadap negara itu sampai saat ini hanya 5 BUMN yang dianggap bisa memberikan kontribusi kepada negara. 4 diantaranya adalah perbankan. Bagaimana kalau perbankan kita ini kolaps, selesai sudah ini negara.
Jadi satu Pertamina dan keempatnya adalah Mandiri, BRI, BNI. Ini harus menjadi catatan kami Bu Menteri, bagaimana peningkatan dividen BUMN ini bisa meningkat dikaitkan dengan optimalisasi dalam rangka integrasi program database BUMN dengan Kementerian Keuangan. Dan yang kedua mengenai pengembangan, kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai pengembangan nasional logistik sistem. Seperti apa kegiatan ini, Bu? Dan apa indikator dan tolak ukur keberhasilannya? Dan juga di sini saya melihat adanya joint program penerimaan negara, seperti apa implementasi dan bagaimana mekanismenya. Apa yang dimaksud daripada program joint program tersebut? Dan ini masuknya di dalam tupoksi dirjennya siapa? Dan pada slide 26, pada slide 26 ini saya melihat terkait isu strategis pengelolaan belanja negara. Terdapat poin peningkatan kapasitas pengelolaan DAK fisik pariwisata. Nah, ini tentunya berkoordinasi dengan Menteri Bappenas dan Menteri Pariwisata untuk tahun depan. Kami ingin mendapatkan penjelasan pemerintah mengakselerasi program-program pariwisata yang prioritas tersebut dengan tantangan yang cukup besar di dalam menghadapi tahun pandemi COVID-19 ini. Kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan, Bu? Selain dengan adanya kemarin kami memberikan apresiasi, Ibu Menteri mengeluarkan PMK 32. Salah satunya itu restoran, hotel, restoran, kafe, apa itu namanya? Lupa lagi saya. Apa sih singkatannya? Hotel, restoran, kafe. Itu kami memberikan apresiasi luar biasa yang Ibu lakukan. Horeca. Namun Bu, Horeca. Saya dengarnya Horeca. Itu luar biasa, Bu. Masyarakat khususnya untuk daerah pariwisata itu mereka memberikan apresiasi. Tapi sampai saat ini, Bu, yang di bulan April yang Ibu keluarkan belum ada yang jalan. Saya sudah cross check dan saya sudah tanyakan kepada pembiayaan di situ yang diberikan penugasan, yaitu sebagai penjaminan LP Lembaga Ekspor Impor, itu mereka belum melakukan, Bu. Jadi belum ada yang dilakukan. Kami terakhir ke Bali, itu semuanya teriak semua, Bu. Ternyata LP3 itu memberikan aturan tersendiri di mana penjamin, di mana calon debitur itu harus memberikan laporan keuangan 1 tahun terakhir. Bicara masalah Bali, 95% semuanya tutup. Apa yang mau dilaporkan? Jadi ini memang program yang Ibu keluarkan bagus, namun tidak terintegrasi dengan penugasan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan ekspor impor. Itu harus Ibu memberikan teguran, jangan memperlambat, karena ini memang sudah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya PMK 32 tersebut. Nah, ini khusus pada slide nomor 26, dan paparan ini di luar dari paparan pagu indikatif, saya ingin menanyakan terdapat rencana pemerintah. Ini sangat miris, Bu, ketika concern kami terkait fungsi Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara dalam rangka mengendalikan belanja dan peningkatan kualitas belanja terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi ketika mereka melakukan rapat koordinasi, Bu, yang saya dengar bahwa menemukan ada beberapa program yang tidak tepat sasaran. Contohnya sebuah waduk di suatu daerah yang tidak memiliki irigasi atau primer, sekunder, dan tertier. Ini bagaimana bisa pembangunan itu bisa terjadi, dan juga ada beberapa pelabuhan yang tidak memiliki akses jalan dan tidak hanya satu. Ketika digelontorkan satu anggaran, harusnya juga dari hulu dan hilir itu harus dipersiapkan. Jangan hanya pada titik sebuah pembangunan irigasinya saja, jangan hanya pembangunan pelabuhan tapi konektivitas di samping di sebelahnya itu tidak dianggarkan secara optimal, sehingga itu menjadi program yang mangkrak. Saya kira itu yang menjadi concern kami, dan juga yang saya ingin tanyakan lagi mengenai paparan yang disampaikan terdapat penurunan nilai reformasi birokrasi dalam penurunan ini cukup tajam, Bu, terhadap indeks kepuasan pengguna layanan dari Kemenkyu. Kami ingin mendapatkan penjelasan apa yang menyebabkan penurunan tersebut, terutama untuk indeks kepuasan pengguna layanan yang bahkan lebih rendah dari tahun 2017. Nah, apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya, Ibu Menteri, untuk memperbaiki kualitas reformasi birokrasi
Dan yang paling penting dalam meningkatkan kualitas layanannya, hal ini menjadi perhatian Ibu Menteri karena selama ini Kemenkyu selalu menjadi role model bagi kementerian dan lembaga lainnya. Dan slide 27 terdapat optimalisasi saldo anggaran lebih dalam penguatan manajemen kas untuk menjadi fiscal buffer. Nah, berapa anggaran fiscal buffer kira-kira yang sudah diproyeksi untuk tahun 2022. Dan juga di sini ada program yang masif dan ekspansif terhadap sisi penerimaan negara atau revenue center di tahun 2021. Bagaimana tentunya Kemenkyu dalam meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam meningkatkan tax ratio tahun 2022. Mengenai strategi Kemenkyu melakukan perluasan tarif kena cukai untuk tahun 2022 dan juga bagaimana strategi Kemenkyu melakukan peningkatan PNBP yang tadi saya tanyakan dan juga peningkatan dividennya juga saya sempat mention dan juga BLU-nya itu juga Bu. Dan juga mohon bisa dielaborasi terkait insentif dan inisiatif baru pada aspek penerimaan di masa COVID-19 dalam rangka penurunan tingkat defisit terhadap PDB dan tentunya kita akan rencana untuk melakukan rebound pertumbuhan ekonomi atau V-shape yang selalu Ibu canangkan di sini. Selanjutnya pagu anggaran naik dibanding tahun lalu. Nah, apakah Kemenkyu masih melakukan penghematan? Apakah masih melakukan penghematan? Mengapa pagunya justru naik bila terlihat review dari tahun kemarin hingga saat ini? Tentunya caranya melakukan evaluasi Kemenkyu itu seperti apa Bu untuk dapat menyalurkan setiap alokasi bantuan seperti bansos yang tentunya menjadi tepat sasaran karena kita melihat kemarin itu terjadi duplikasi data. Nah ini luar biasa yang menjadi isu nasional, saya tidak usah membahas di sini, namun itu menjadi perhatian khusus untuk melakukan evaluasi terkait untuk penghematan terkait dalam pagunya yang justru melakukan peningkatan. Dan ini ada titipan pertanyaan Ibu dari teman-teman di tenaga ahli, staff, itu menanyakan mereka hingga saat ini belum mendapatkan peningkatan dari gaji. Begitu kurang lebih. Nah ini mohon menjadi perhatian dalam peningkatannya Bu karena memang sudah hampir satu periode mereka belum melakukan peningkatan gaji mereka, jadi mohon menjadi perhatian pada Ibu Menteri sebagai mitra kami untuk memperhatikan mereka sebagai pendukung dan kinerja dari DPR RI dan juga kemarin juga mungkin dari Pak Wamen sudah bertemu dengan BURT di mana kondisi sudah lebih membaik dan kami mendorong Kemenkyu untuk meningkatkan belanja pegawai untuk tenaga ahli dan staf administrasi DPR RI. Terlebih lagi BURT DPR RI Ibu, kami menaruh harapan di satu sisi kita menganggarkan kementerian dan lembaga di DPR RI tapi anggaran BURT kita ini juga mengalami kesulitan refocusing dan realokasi karena kami yakin dengan menaikkan belanja pemerintah untuk hal ini berdampak positif dan spillover efek yang baik di dalam pertumbuhan ekonomi khususnya terkait mengenai apa yang kami harapkan ke depannya. Saya kira itu saja Bu, titipan pertanyaan yang terakhir itu menjadi catatan dan perhatian teman-teman kurang lebih hampir 6.000 yang ada di gedung ini menaruh harapan di meja menaruh harapan pada Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih. Baik, Pak Eki Awal Muharram silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Banggar, para wakil ketua Banggar dan anggota Habis dari Banggar, ketemu Pak Suryo tadi. Ya baik, saya ulangi. Baru pertama kali ini, selama 11 tahun ini salah ngomong hal seperti itu. Dahsyat nih, saya jadi ingat omongan Pak, mana nggak ada ya kawan saya, Profesor Hendrawan Supratikno ya. Kalau Pak Eki lebih rajin di Banggar katanya rapatnya, waduh, padahal kan tidak demikian ya.
Baik, saya ulangi, saya cabut, saya ralat, dan saya mohon maaf. Ya, yang saya hormati Ketua Komisi 11, ya, para Wakil Ketua Komisi 11 dan anggota Komisi 11 yang saya cintai banget. Dan Ibu Menteri Keuangan, para eselon 1, pejabat eselon 1, Dirjen dan staf ahli, serta reng-rengannya. Tema kita hari ini adalah terkait dengan pagu indikatif. Ya. Jadi saya mungkin agak nggak melebar ngomongin PPN 12% ya, karena sudah banyak diwawancara wartawan juga. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin konsisten, yang saya sampaikan secara konsisten dari awal saya di DPR, bahwa Kementerian Keuangan itu adalah termasuk garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Ya. Kenapa? Dia bukan hanya sebatas mencari uang kemudian jadi juru bayar, tapi bagaimana setiap potensi uang keuangan negara itu betul-betul teroptimalisasi masuk ke dalam budget kita, ya, kemudian dikelola secara benar dan dipertanggungjawabkan secara benar. Ya. Memang ketika pertanggungjawabannya itu masing-masing kementerian punya instrumen untuk menjaga akuntabilitas dan ada tata cara bagaimana mempertanggungjawabkannya. Tapi tetap Kementerian Keuangan tidak boleh lepas dari itu. Ya. Setiap uang yang didapatkan hasil daripada kinerja teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, di Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan di Direktorat Jenderal lainnya, mereka diberikan remunerasi yang cukup memadai dibandingkan kementerian dan lembaga lain, itu betul-betul harus dijaga. Pertanyaan saya adalah, saya selalu menekankan, apakah dalam konteks perencanaan, ya, sistem informasi dalam ketika di awal perencanaan, kemudian dalam pengelolaan dan nanti pertanggungjawaban itu sudah terintegrasi atau belum? Istilah saya adalah perencanaan keuangan yang konsolidasian, pengendalian keuangan yang konsolidasian, dan pertanggungjawaban keuangan yang konsolidasian. Ya. Secara undang-undang, saya ini selalu, memang belum ada kewajiban itu kepada Kementerian Keuangan, tetapi tidak perlu nunggu keuangan karena itu the best practice, Bu. Ya, di berbagai negara, ya, di Selandia Baru, di berbagai negara Eropa itu sudah dilakukan. Betapa Kementerian Keuangan itu tahu benar menggunakan IT, menggunakan kewenangannya dengan IT yang luar biasa. Nah, ini yang terjadi jangan-jangan dari satu direktorat jenderal dengan direktorat jenderal yang lain, misalnya dalam konteks penerimaan negara di direktorat DJP dengan Bea Cukai, jangan-jangan perlu masih ada rekonsiliasi yang tidak automatically bisa di-reduce oleh IT. Saya ingin mengambil contoh, ya. Porsi transfer daerah kita nih Pak Prima semakin besar, dan itu bagian daripada polisi fiskal kita, kebijakan fiskal kita memang ke depan memperbanyak transfer daerah. Di sisi yang lain, tentu perencanaan dan juga efektivitas dari transfer daerah itu harus dikontrol oleh Kementerian Keuangan, termasuk konsolidasiannya. Ya, memang rezim pertanggungjawabannya berbeda, tapi berulang kali kita akan sangat senang sekali kalau misalnya contoh sederhana, ya, Pak, jangan contoh saya dapilnya Cianjur, kalau Pak Dito dapilnya contohnya apa? Kendal, oh itu Kendal, Kendal sih gampang gitu, nanya aja ke bupatinya. Gitu. Contoh Kendal misalnya, Kendal. Itu kan alangkah indahnya, begitu selesai pagu indikatif, Pak Dito saya ingin tahu di Kendal itu dana pusat yang di Kendal, proyek apa saja, kementerian apa saja, ya kan? Kemudian PU naruh di Kendal ada proyek apa, kemudian kementerian bansosnya berapa di Kendal dan segala macam, sampai kepada transfer daerahnya. Itu begitu ketok palu, cuman dengan sistem IT ketahuan itu semua. Karena muaranya itu sebetulnya tetap di Kementerian Keuangan. Baik dalam konteks ketika DIPA-nya, transfer daerahnya, maupun nanti di dalam pencairannya. Saya, Eki Al-Muharram, nih,
Sudah bertanya tentang ini, si Cianjur itu dapat apa? Jangan tiba-tiba ditanya oleh Pak, ini ada pembangunan jalan lingkar timur. Oh ya, mau diresmikan. Oh iya, tahunya dari DPRD sana, dari bupati sana gitu kan. Kalau kita sistem informasinya memungkinkan di Kementerian Keuangan itu sebagai pengontrol. Ya, memang tugas akuntabilitas tendernya, akuntabilitas fisiknya itu kementerian, tetapi dalam konteks cash flow, dalam konteks serapan anggaran, punya kepentingan Kementerian Keuangan. Bahkan sampai kepada level harus tahu saldo-saldo rekening masing-masing kementerian tersebut, masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Keren tuh kalau gitu. Jadi kalau Pak Dito mau nanya, kenal gimana nih? Bahkan pada apa Dito mau ngontrol nih? Ini APBD-nya udah berapa persen nih? Capaian, tinggal gampang klik begitu. Nah, saya sudah ada belum sih desain seperti itu direncanakan? Sehingga nanti ketika ada rezim memang secara undang-undang harus ada pertanggungjawaban konsolidasian, sebetulnya dalam konteks undang-undang pemerintahan daerah jelas sekali bahwa DPRD itu part of pemerintahan daerah. Berbeda dengan DPR. DPR itu lembaga yang terpisah. Jadi perencanaan dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah sebetulnya dalam konteks presidensial di bawah konstitusi memang harusnya tetap presiden yang bertanggung jawab dalam konteks akuntabilitas. Satu, NKRI. Ya, prosesnya bisa saja gubernur mempertanggungjawabkan diaudit oleh BPK, Bu ya. Bikin ada LKPD, keluar juga nanti hasil auditnya. Tapi sebetulnya konsolidasi itu penting untuk pengawasan kita. Ibu Menteri ingin tahu misalnya apa korelasinya dana semua, katakanlah ada sebuah daerah menjadi proyek percontohan, dikeroyoklah di situ, tapi pengaruh nggak kepada pembangunan? Ya, bahkan sampai kepada riset pembangunan. Ya. Proyek apa saja, dari kementerian mana saja, udah dikeroyok Kementerian Pariwisata, oh ternyata tidak ngangkat kepada perekonomian daerah, PDRB-nya dan lain sebagainya, terhadap IPM-nya dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya harus dikontrol, saya tidak tahu, mungkin nanti ada di BKF ya, Allahalam atau di mana tuh sistem IT tersebut. Itu satu. Nah di sini nggak ngelihat nih saya di sini nih, nggak kelihatan. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan BLU nih. Di halaman 16 ya, itu disebutkan realisasi anggaran 31 Desember 2020. Kemudian di halaman 17 ada sampai dengan 82 Juni 2021 yang memasukkan di sini realisasi non BLU dengan skema belanja pegawai barang modal. Nah, kalau dalam perencanaan angka-angka, mudah-mudahan saya juga terus terang baru dibuka barusan ya, dibuka sepintas ya. Mestinya ketika tahun 2022 supaya halaman 16 dan 17 ini bermanfaat sebagai sebuah bisa kompatibel dapat diperbandingkan, sebetulnya harus ada slide khusus terkait dengan ini dengan format yang seperti ini di tahun 2022. Sehingga kita menjadi tahu, oh kalau BLU itu ternyata misalnya selisihnya adalah sekian belanja pegawai, oh sekian penunjang. Kalau penunjang di sini ada di halaman 35 ya, nih dukungan manajemen. Ya, ada 9 triliun dan sebagainya. Nah, ini pemaparan terkait dengan BLU lebih detail ini belum ada di sini. Ya, mungkin BLU perlu karena BLU juga ada beberapa BLU yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Termasuk walaupun bukan BLU nih termasuk yang sering kita bicarakan ada LPEI ya, Exim Bank lah. Nah itu dalam konteks APBN 2022 pagu indikatif ini intervensi apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Ada sebuah entitas yang di bawah Kementerian Keuangan yang kinerjanya mohon maaf itu sangat buruk, mengkhawatirkan lah kalau bahasa ininya. Disuntik, tapi seperti apa sebetulnya? Ya, dalam konteks 2020 apa yang dilakukan sih? Apakah ada kajian atau apa? Saya nggak tahu tuh. Mau diapain nih oleh Kementerian Keuangan ini untuk supaya LPI ini
berkinerja bagus. Karena LPI ini sudah oleng sebelum COVID, ya, dan sudah sering menjadi pembicaraan di Komisi 11. Itu dua. Jadi artinya terkait BLU termasuk LPI. Nih, yang ketiga, ya, yang ketiga terkait dengan apa ya? Ini harus bahasa hati-hati nih. Peran serta Komisi 11 mitra dari Ibu di dalam membantu kinerja Ibu di berbagai direktorat jenderal dan fungsi-fungsinya. Ya, misalnya di Direktorat Jenderal Pajak, apa peran serta kita yang bisa kita support? Ya, apakah penyuluhan pajak di dapilnya? Kira-kira gitulah. Ya, jadi bahasa saya adalah apa yang bisa kita bantu gitu loh, Ibu. Kira-kira begitu ya. Bukan saya perlu dibantu, enggak. Apa yang bisa kita bantu? Ya, mungkin misalnya ya kita juga perlu edukasi. Kalau betul saya WP saya masih di Cianjur, Pak. Ini NPWP saya masih ada, Pak. Nanti bisa dicek, Bapak tinggal dicek aja gampang. Jadi ketahuan harta saya berapa gitu kan, karena semua daripada LHKPN Pak langsung di situ. Nah, apa yang bisa kita bantu? Nanti di Direktorat Bea Cukai apa di Bea Cukai itu kan di tempat kita masing-masing ada pabrik-pabrik yang apa namanya yang apa sih namanya? Kawasan berikat tuh. Karena saya sering saja lupa gitu ya, kawasan berikat ya. Apa yang bisa kita bantu kepada mereka ya, perhatian dan sebagainya, sosialisasi. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Di DJKE di kantor lelang dan masing-masing kan ada, masing-masing ada. Apa yang bisa kita bantu? Termasuk dalam konteks transfer daerah ya. Apa yang bisa kita bantu nih Pak Prima ya? Apakah mau perlu dikumpulin tuh para bupati di dapil dan kepala dinas, Pak Prima datang ke dapil ke Kendal gitu kan ya? Kira-kira gitu. Kalau saya tuh betulnya enak Pak Prima. Enaknya adalah kebetulan satu-satunya di dapil saya cuman Komisi 11 dan Banggar cuman saya Eki Al-Muharram doang. Ya kan? Jadi bisa gagah ngomong begini kemarin kan di depan waktu di BI itu. Waktu di Kota Bogor kemarin cuman acara BI Bu, ada wali kotanya, ada apa dari BI acara, saya katakan satu-satunya anggota dari semuanya cuma Eki Al-Muharram. Jadi Pak Wali Kota, kalau ada transfer daerah semua itu adalah perjuangan Eki Al-Muharram kira-kira gitu. Padahal saya tahu itu dari Menteri Keuangan, dari Pak Prima sebenarnya. Ngaku aja biar dikutip di media gitu Pak. Tapi apa yang bisa kita bantu gitu loh sebetulnya itu, ya Pak ya. Kan mungkin masing-masing berbeda kepentingannya. Saya rasa demikian terakhir ya. Mudah-mudahan bisa mensupport Ibu karena saya tahu teman-teman Kementerian Keuangan ini sangat besar apa namanya tanggung jawabnya, tugasnya luar biasa. Menjadi tulang punggung penerimaan negara kita, menjadi tulang punggung akuntabilitas kita. Terakhir adalah mohon maaf satu aja, ini ada pesan khusus Bu. Dari saudara kandung Ibu, yaitu DJPKN Bu. Ya, itu kan saudara kandung ya, yang kemudian lepas sedikit karena sudah disapih gitu Bu, berubah jadi BPKP. Oh sepupu gitu ya, enggak, kandung tadinya DJPKN gitu. Dia mau belagu jadi BPKP ternyata sekarang susah gitu. Susah bukan konteks fungsinya, susah itu dalam konteks anggarannya. Ya, ini anggarannya Pak, anggarannya kemarin itu kurang berapa 200 sekian miliar gitu ya. Udah setuju tapi mau ABT. Kita sepakat di sini tolong jangan ABT. Langsung aja. Itu kalau dibandingkan koefisien kesejahteraan dalam tanda petik ya itu saya angka-angka secara gross kotor ya Bu ya dari angka-angka yang mereka saja dengan Kementerian Keuangan ini jauh. Padahal itu saudara Bu ya. Nah, itu saja sih dari saya nggak ngomongin yang BPK ya. Kalau BPK agak sensitif dibilang saudara, orang dia eksternal auditor, biar dia secara politik aja sendiri ngurus gitu kan. Tapi kita perjuangkan juga karena kita mitra kita sekjennya, betul tidak? Sekretariat jenderalnya, tapi biar Pak Ketua aja yang ngomong. Kalau ini saudara kita, karena saya juga 13 tahun di situ Bu. Itu aja sih sebenarnya. Iya, dan ketuanya, kenapa? Iya, sudah kelewat ya, sekarang di sana 13 tahun, di sini sudah 12 tahun Pak. Jadi kalau kelewat 15 tahun berarti saya udah lebih. Itu saja sih pesan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, merdeka. Merdeka.
Baik, terima kasih. Yang terakhir dari meja pimpinan, Pak Atari. Pak Atari mau bicara? Enggak, tadi Nasdem kan udah. Pimpinannya setelah perdan. Tadi Nasdem Pak Satori udah. Pak Atari mau bicara? Cukup? Makasih Pak Ketua, Bu Menteri dan jajaran yang kami hormati. Pagu indikatif tercatat 43 triliun 197 827 984. Pagu sebesar ini diafektasikan untuk membiayai program dan kegiatan 12 satker. 12 satker. Program kerja. Ya. Saya melihat ini realistis. Afektasinya untuk 12 satker dengan plafon sebesar 43 sekian. Hanya saja di halaman 23 itu sepertinya ini tema RKP 2022 pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kemudian pemerintah mematok di situ ada 7 prioritas nasional di halaman 23. Hanya saya melihat di sini kenapa pemerintah lebih memfokuskan PN1, PN3, dan PN5. Sementara PN2-nya kok tidak menjadi fokus dari pemerintah. Jadi kita berharap pemerintah harus konsisten. Jangan nanti itu sudah dipaparkan, kemudian nanti hilang lagi. Padahal PN2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, ketimpangan, dan semuanya ini untuk menjamin pemerataan, mengurangi disparitas. Tapi di sini PN2 tidak menjadi titik fokus. Juga PN7 memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat kembali. Halaman 17 lagi saya melihat di situ realisasi tahun 2021 per posisi tanggal 8 Juni 2021 ada beberapa komponen belanja barang dan belanja modal itu serapannya masih rendah atau belanja modal, kemudian belanja barang 10,61% untuk belanja modal belu dan non belu, kemudian realisasi untuk belu khususnya belanja modal itu serapannya masih 1,29%, masih terlalu rendah. Nah,
terkait dengan PN2 tadi, Kementerian Keuangan, jangan sampai ini nanti tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas, bahwa pemerintah sudah punya komitmen menjadi titik fokus pertumbuhan kawasan timur Indonesia ditargetkan akan tumbuh lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Dan pemerintah berkomitmen bahwa kondisi ini harus digeser untuk pertumbuhan yang lebih tinggi di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Ini komitmen Bappenas. Nah, sementara kalau PN2-nya tidak menjadi titik fokus, jadi ya kita berharap pemerintah konsisten. Sudah disampaikan ya harus betul-betul. Jangan sampai rakyat sudah menaruh harapan apa yang pemerintah buat, ternyata harapan itu menjadi sirna, menjadi tidak berharap lagi karena seperti ini. Ini yang sangat disayangkan. Itu. Nah, kemudian terkait dengan reformasi pajak dan reformasi struktural, ini harus hati-hati, jangan sampai nanti menjelang Desember ini kita harus kucar-kacir. PNBP bagaimana hampir seluruh bea cukai ini kita datangi. Ini Pak Sekjen sekarang sudah hari kita mesti pantau dari seluruh bea cukai karena ini tadi. Karena itu penerimaan pajak masih mengalami tantangan dalam pencapaian target pada tahun 2021 tadi. Dan angka pengangguran juga masih tinggi akibat COVID-19. Tetapi imbas dari 2021, maka pada tahun 2022 tingkat penyerapan tenaga kerja juga masih dibayang-bayangi ketidakpastian karena COVID ini juga. Jadi ini Pak Dirjen, kita sama-sama saling memberikan penguatan, Pak Dirjen. Barangkali Pak Ketua, makasih penambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua. Pimpinan Pak Dito. Sebentar Bu. Makasih Pak Ketua, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 11, Bu Menteri dan seluruh jajaran. Saya kira saya juga sudah mengikuti paparan yang disampaikan oleh Bu Menteri, sudah membaca juga materi yang ada. Secara prinsip saya kira tidak ada masalah yang sangat prinsip yang perlu kita perpanjang. Saya hanya mengingatkan teman-teman bahwa kita sudah lebih dari 2,5 jam di sini. Kemudian yang kedua, saya kira ini pagu indikatif yang tentu kita akan perdalam dalam pembahasan RAPBN nanti. Jadi saya cuma mengingatkan itu aja Pak Ketua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dolvi. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan dan anggota Komisi 11, yang terhormat Ibu Menteri beserta jajarannya. Pertama ingin klarifikasi dulu Bu, slide 14, tolong slide 14. Ya ini Bu. Indeks ketimpangan antar wilayah. Biasanya indeks Williamson ya Bu ya. Berubah pakai indeks TIL. Konversi aja berubah. Karena kalau indeks TIL lebih landai dia. Karena formula matematikanya memang men-smoothing
dibanding indeks Williamson. Kemarin kan kelihatan Bu Menteri, Ibu pulang langsung turun dia. Kalau ini nggak kelihatan ini Bu, semut aja. Seingat saya dulu di Banggar pakainya Williamson. Sudah berubah ya? Kemarin masih Williamson presentasi di sini. Asal pembandingnya aja Pak. Jadi kalau kita mau berubah, kita bandingkan dengan yang sudah berubah. Ya, enggak, ini makanya klarifikasi. Kalau sudah berubah, kita pakai yang ini selanjutnya. Karena ini formula smoothing. Karena di rumusnya memang ada formula yang smoothing. Agak berbeda. Kedua, di slide ini juga, kenapa target bunga SBN nggak dimasukkan sebagai capaian kinerja? Seingat saya, di indikator kinerja di tempatnya Pak Luk, salah satu indikatornya adalah penurunan bunganya, bunga SBN. Ada data baru, IKU-nya baru dimasukkan pada tahun 2021, sehingga belum ada pembanding. Klarifikasi aja dulu nih Bu. Kalau di dalam untuk membuat kinerja dari DJPPR, terutama berkaitan dengan suku bunga, kita menggunakan apakah itu tadi yang di dalam asumsi makro sebagai suatu indikasi, tapi juga dari sisi dalam setiap transaksi sebenarnya selalu kita punya. Nah, nanti mungkin kalau dari sisi APBN adalah anggaran awal dari belanja bunga, bisa menjadi lebih rendah, bisa lebih tinggi. Tapi kita sebetulnya tidak single out indikator seperti itu Pak Dolfi, tapi kita sekarang membuat join juga indikator antara DJPPR dengan perbendaraan mengenai jumlah cash yang di hold dan juga dari sisi tadi cost of money yang harus diturunkan. Mungkin Pak Luki dengan Pak Hadianto bisa menambahkan mengenai hal ya, pada membahas 2021, salah satu IKU dari Kementerian Keuangan, Bu Menteri, adalah target capaian suku bunganya. Jadi kalau itu memang menjadi target IKU, seharusnya klarifikasi yang kedua, Bu Menteri, dari slide 24 sampai slide 28, kinerja dalam mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Bu Menteri ada dua kuasanya. Satu, kuasa dalam hal fiskal, yaitu APBN yang banyak tadi disampaikan indikator-indikatornya. Kedua, Ibu sebagai wakil pemerintah dalam mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kinerja yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, saya cari-cari nggak ada ini Bu Menteri. Jadi mungkin diperlukan juga indikator kinerja dalam mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, berikutnya Bu Menteri, di dalam Menteri menyampaikan KEM PPKF di rapat paripurna, disampaikan bahwa pemerintah pada tahun 2022 akan spending better yang akan ditunjukkan dengan 4 indikator. Keempat, efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, tentu 4 hal ini kan harus ditransmisikan di kementerian lembaga. Nah, kami ingin agar Kementerian Keuangan bisa mengendalikan alokasi belanja itu benar-benar dalam 4 kriteria ini untuk tahun 2022. Dengan rincian APBN bisa melihat dengan terang benderang sekarang bagaimana alokasi dari kementerian lembaga. Nah, berikutnya tentu dengan kriteria ini
akan semakin mempertajam. Terkait dengan anggaran Kementerian Keuangan di 37, slide 37, tolong. Sini kan ada nih S1. Kami bertanya, apa kinerja DJA atau keberhasilan DJA ini apa sih? Apakah belanja 100%? Sebaiknya indikator kinerja yang dicapai secara tuntas eselon 1. Nah, yang eselon 1-nya sendiri ini kita nggak ngelihat nih, Bu. Di paparan ini hanya alokasi anggaran, program-programnya, tapi indikator per eselon 1 kita nggak lihat. Jadi nanti saya bisa tanya, BKF apa sih keberhasilannya? Dalam anggaran yang segitu keberhasilannya apa? Jadi kita bisa melihat, Bu, mengukur kinerjanya. Terakhir saya ingin rincian anggaran tahun 2020 di Kementerian Keuangan. Tolong ditayangkan. Satu, dan komunikasi anggarannya nggak main-main, Bu. Ini senilai untuk kampanye loh ini, Bu. 500 miliar. Kemudian kampanye produk bisa, kampanye apa aja bisa ini. Terus rekomendasi kebijakan, Bu, ada 120 miliar selama tahun lalu. Harapan kami tentu ini nanti berubah di tahun 2021. Multiplier effect. Ini sebagai gambaran aja supaya 2022. Ya Pak Sekolah nih. Oh sudah Pak Isa ya. Pak Isa ini. Nanti untuk juga, Bu, profilnya. Jadi di 2022 agar ini dipertajam sehingga spending better yang diharapkan itu benar-benar diwujudkan. Begitu aja pimpinan, Bu Menteri. Terima kasih. Sebentar saja, sedikit saya pimpinan. Oke, silakan Bu Indah. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 11, Ibu Menteri beserta jajaran. Tentu kami tidak mempermasalahkan tentang 43 triliun, Bu. Dan ini saya lihat memang yang 8 triliun diperuntukkan bagi DJP. Itu kan memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami sepakat, namun saya tetap memohon agar ada strategi optimalisasi tentang ini, Bu. Dua hal, yaitu tentang tingkat kepatuhan untuk pajak itu, dan tentang rasio fiskus dibanding WP, agar pajak bisa memberikan layanan yang lebih optimal, lebih qualified kepada masyarakat kita. Mengingat rasio, saya nggak tahu sekarang ini laporannya, mungkin Pak Surya bisa nanti memberi informasi kepada kami rasio dari fiskus dibandingkan dengan WP. Terus kemudian tingkat kepatuhan yang bergerak naik, tetapi saya lihat masih belum signifikan karena setiap tahun hanya 1 digit meningkatnya, yaitu 71%, 73%, dan tahun 2020 78%. Kami mohon bagaimana strategi optimalisasi tentang tingkat kepatuhan BP di tahun 2022. Terus satu lagi,
tentu harapan kita bisa memberikan layanan yang mudah, cepat, dan good governance. Untuk anggaran belanja yang kita tahu selama ini teralokasi untuk transfer daerah dan desa itu mencapai 27-28%. Sementara kita juga mencatat ada dana idle di bulan Oktober sebesar 260 triliun yang tidak terserap. Jadi mohon Kemenq bisa memastikan serapan anggaran agar optimal, karena susah untuk mencari penerimaan saat ini dan kemudian belanja kita juga besar, utang lagi juga besar, itu baru serapan saja yang kami cermati. Belum lagi kalau tadi mengukur kinerja atau kualitas belanja dengan dampak yang dirasakan seperti yang disampaikan oleh Pak Dolfi tadi, spending behavior tentang efisiensinya, kemudian productivity, multiplier effect, dan efektivitas dari yang berdampak kepada kesejahteraan. Itu yang ingin saya sampaikan agar dana idle tersebut bisa dicermati, tidak terulang lagi terus-menerus, dan tidak membuat Kementerian Keuangan memikirkan cara-cara yang kreatif, termasuk di dalamnya adalah wacana untuk mengenakan PPN terhadap 9 bahan pokok yang membuat kami pada posisi yang di fait accompli dengan masyarakat yang setiap hari berinteraksi dengan kami. Itu saja pimpinan dari saya, terima kasih. Baik. Kami persilakan Bu untuk merespons semua pendalaman dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Terima kasih pimpinan. Nanti mungkin para eselon 1 juga bisa menambahkan beberapa yang disampaikan tadi. Pertama saya ingin menekankan bahwa kita ini dalam tahun pertama untuk coba menjahitkan tadi yang saya sebutkan, balance scorecard, dengan anggaran, dengan organisasi dan tujuan visi misinya. Jadi tentu kita masih di dalam proses untuk menjahitnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dolfi, beberapa nanti balance scorecard kita bisa sampaikan. Kedua, untuk tadi berkali-kali untuk juga mengoreksi ya, karena anggaran Kemenq sendiri kan 33 triliun. Jadi tadi yang Pak Dolfi sampaikan 43 itu sudah termasuk BLU. Seingat saya anggaran KLI di Kemenq itu nggak lebih dari 7 miliar. Jadi kalau ini ada 500 miliar pasti ada sesuatu yang kualifikasinya nggak sebesar itu. Mungkin itu termasuk anggaran di BLU atau sosialisasi, BIMTEK dan yang lain-lain yang mungkin kemudian memberi kesan sepertinya itu adalah untuk komunikasi yang dipersepsikan di luar. Tapi nanti kita akan memberikan data yang lebih lengkap. Karena kami cukup dalam hal ini meminta kepada setiap eselon 1 juga melihat. Untuk beberapa pertanyaan tadi mengenai masalah PPN, mungkin Komisi 11 juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari ini fokus kita itu pemulihan ekonomi. Jadi kita betul-betul menggunakan semua instrumen APBN kita tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas, Mbak Putri, tadi Pak Satori, semuanya yang menyampaikan tadi. Memang tujuan kita adalah tadi seperti konstruksi dari pemulihan ekonomi dari sisi demand side, dari sisi supply side. Makanya kita bahkan memetakan berapa pengusaha dari UMKM, menengah sampai kepada yang besar, per sektor, per subsektor melihat mereka yang mungkin meningkat atau mendapatkan keuntungan dari sisi COVID, mereka yang terpukul sangat dalam, mereka yang terpukul relatif ringan, mereka yang bisa bangkit lebih cepat, mereka yang kemungkinan bangkitnya lebih lambat. Dan bahkan sampai hari ini dengan Presiden, kita sudah diminta juga untuk memikirkan mereka yang bangkitnya lebih lambat, bagaimana untuk mendukungnya. Jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi.
Kalau ada semacam RUU, KUP di dalam rangka kita, dan tadi dikaitkan juga dengan pertanyaan Pak Andreas mengenai beberapa program loan yang berhubungan dengan penerimaan dan yang lain-lain, untuk output yang sifatnya langsung seperti revisi PMK, tadi ada perbaikan dalam restitusi, perbaikan di dalam rangka kita untuk pelayanan, itu kita ada measurement dari sisi indikatornya. Namun arsitektur dari penerimaan negara kita, dan tadi juga Mbak Putri menyampaikan, adalah bahwa kita tahu bahwa APBN ini extraordinary dalam 2-3 tahun ini berturut-turut, 20, 21, 22. Dan kita semuanya juga masyarakat menyampaikan APBN perlu untuk disehatkan kembali. Tapi menyehatkan kembali dengan tetap menjaga momentum pemulihan itu harus dipilih atau dijaga dan dikelola secara hati-hati. Maka situasi inilah yang sekarang sedang kita fokuskan pemulihan ekonomi, namun kita semua harus tetap membangun fondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan. Nah, ini yang ingin kita nanti akan jelaskan pada saat kita membahas RUU KUP dengan Komisi 11. Tentu kami sangat tergantung nanti dengan pimpinan DPR pada saat paripurna dan sesudah disampaikan kepada Komisi 11 untuk kita bahas bersama, kita bisa melihat keseluruhannya, dan di situ kita bisa bahas mengenai apakah timingnya harus sekarang, apakah fondasinya harus seperti ini, siapakah di dalam perpajakan ini yang harus bersama-sama, yang disebut prinsip gotong royong tadi disampaikan oleh semuanya, siapa yang pantas untuk dipajaki, itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan kita akan presentasikan secara lengkap by sektor, by pelaku ekonomi, kenapa kemudian kita mengusulkan suatu pasal ini, landasannya apa, backgroundnya, dan apakah itu, kalaupun itu adalah arah yang benar, apakah harus sekarang, apakah harus 6 bulan, apakah harus tahun depan, apakah harus, itu semuanya nanti kami ingin membahas secara penuh dengan Komisi 11. Sekali lagi, tentu saya juga meminta maaf karena pasti semua dari Komisi 11 ditanya sebagai partnernya kami kenapa ada policy seolah-olah sekarang itu udah naik, padahal nggak ada gitu. Yang terjadi justru rakyat itu sekarang menikmati seluruh apa yang gimana belanja dan bantuan pemerintah dan insentif perpajakan. Mereka nggak bayar PPh 21, PPN-nya ditunda atau direstitusi, PPh 25-nya dikurangi. Bahkan kita memberikan diskon 50% untuk PPh masanya. Jadi sekarang kalau bisa itu ya semua pengusaha itu bisa tumbuh lagi gitu. Jadi dan kami menyampaikan kepada semuanya ini PPh 21, PPh perusahaan, 22 import, 26 final. UMKM diberikan final, jadi malah justru rakyat itu dalam posisi yang very unfortunate. Makanya tadi Pak Dolvi juga rada menyampaikan dengan rada sindiran tajam, kok malah yang keluar seperti itu. Kami juga sangat menyayangkan juga itu, Pak, karena sebetulnya kita berharap ada satu forum bersama di mana Komisi 11 dan kami bisa, yuk ini loh kondisi kami sekarang, APBN seperti ini, keuangan negara seperti ini, situasi yang kita hadapin karena COVID seperti ini. Ke depan kita mau seperti apa? Dengan juga kita mempertimbangkan tren internasional. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian tadi malam midnight dapat berita, karena saya pas sebelum tidur kemudian saya baca berita itu, bahwa bocor itu data di Amerika Serikat, para pembayar pajak terkaya dibocorin dan mereka ternyata nggak bayar pajak gitu. Dan ini menjadi suatu debate yang sangat besar. Belum kita bicara sekarang trennya dari OECD G20, di mana kita akan jadi hostnya tahun depan, di mana akan diberlakukan yang disebut minimum corporate tax 15% untuk menghindari yang disebut avoidance dan evasion. Nah, hal-hal seperti ini saya sangat ingin bisa membahasnya secara lengkap, detail, proporsional, sehingga kita juga bisa bersama-sama mengawal psikologi masyarakat, menyampaikan, mengedukasi, dan Bapak Ibu sekalian, sehingga tujuan bernegara ini tetap kita bisa jaga bersama, pemulihan jalan, masyarakat bisa kembali, dan kemudian APBN secara bertahap akan juga mulai disehatkan. Itu yang sebetulnya kita ingin sampaikan, dan saya ingin sampaikan untuk beberapa tadi yang menyangkut. Jadi tolong disampaikan kepada para konstituen masyarakat, fokus kita sekarang pemulihan ekonomi.
APBN kita berikan untuk membantu masyarakat survive. Dari mulai bayar COVID, bayar vaksin, bayar isolasi mandiri, bayar perawatan, bayar UMKM, bayar anak-anak sekolah, bayar internet, bayar segala macam kita berikan APBN sekarang ini. Dan pajak-pajak justru kita sedang relaksasi dan memberikan itu. Dan tidak betul dan akan dibentur-benturin seolah-olah PPNBM untuk mobil diberikan terus sembako pajakin. Itu kan teknik hoax yang bagus banget memang. Jadi kita perlu untuk menyeimbangkan. Saya mohon untuk seluruh para pimpinan dan Komisi 11 untuk bersama-sama kita mengawal dari tadi yang ditanyakan oleh Pak Eki, bagaimana Komisi 11 bisa membantu, yaitu tadi. Pertama adalah meng-clearkan the air gitu. Nggak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban yang paling mantap. Karena nggak mungkin aja itu, nggak mungkin. Jangankan pajak yang PPN, wong cukai aja kita juga harus minta dan diskusikan lama banget sama Bapak dan Ibu sekalian. Ditambahkan lagi Bu, tidak mungkin menyusahkan rakyat. Kadang-kadang kita rakyat yang mana dulu Pak. Nggak boleh itu Pak, jadi tergantung juga Pak kita. Jadi karena kalau semua senang pasti ada yang nggak senang pasti, artinya yaitu APBN-nya pasti jebol. Pimpinan, interupsi sedikit ini. Ini menjadi penting. Apakah sudah melakukan tracking Bu? Sebetulnya isu pertama kali keluarnya tuh di mana dan siapa gitu. Kalau saya sih sudah ada tracking. Harusnya kan Menteri Keuangan bisa mitigasi dan saya udah tahu trackingnya siapa pertama kali tusnya. Iya udah, saya tidak usah komentar itu aja Bapak. Jadi pokoknya dari sisi proses legislasi ya, jadi pertama kan kami dengan DPR kan pemerintah dengan DPR setuju mengenai program prioritas legislasi. Dari program prioritas legislasi kami siapkan yang masuk dalam prioritas legislasi, kita siapkan draftnya dan kemudian disampaikan secara resmi oleh Presiden. Itu saja Pak. Nanti kita lihat Pak. Pokoknya udah sebaiknya kita fokus untuk tetap meng-clearkan air dan kemudian membahas substansinya. Ibu Bapak sekalian, nanti untuk beberapa tadi pertanyaan yang sangat menggelitik Pak Andreas mengenai balance scorecard dihubungkan dengan statement almarhum Robi Johan mengenai ini instrumen yang rumit kayak gini tujuannya untuk apa sih, deliver apa enggak. Mengelola sebuah institusi dengan 84.000 di mana kita nggak bisa untuk mengatakan oh saya cuma mau yang ini aja gitu. Harus ada sistem yang dibangun. No matter itu mungkin dianggapnya juga terlalu menjadi heavy. Makanya Pak Andreas, kami di dalam manajemen meeting saya selalu juga ingatkan, jangan kita menjadi rutinitas. Pak Bapak Presiden kan selalu mengingatkan, kerja rutin itu ya pokoknya ada sistem dimasukkan, kemudian kita cuma lihat, terus kayaknya nggak connect lagi dengan reality. Nah ini yang kami, tapi tools manajemen tetap penting, karena nggak mungkin mengelola 84.000 secara adil, transparan, even handed, dan menciptakan juga mekanisme yang bisa kemudian memberikan treatment yang sama dan bisa dipercaya oleh semua jajaran Kemenku tanpa adanya sistem yang menopang itu. Jadi kami tetap akan menggunakan instrumen sebagai suatu tools management. Namun tidak berarti bahwa kami tidak kemudian mengconnect. Sering di dalam manajemen meeting teman-teman unit eselon 1 itu ya kita grill atau saya panggang sampai habis-habisan waktu saya menanyakan ini semuanya kayaknya indikatornya hijau semuanya, tapi kok kayaknya enggak seperti itu, kan seperti itu yang disampaikan Pak Andreas. Jadi sama Pak kita tujuannya. Nah, pimpinan, untuk mempertajam lagi Bu, yang juga sebenarnya kaitannya itu jangan sampai sistem itu membuat justru organisasi tidak menjadi agile. Iya Pak. Contohnya ya saya lihat sekarang, contohnya kita berbicara sektor di dalam ngejar penerimaan pajak. Ada satu hal yang kita tahu, movement dari investor di pasar modal yang jumlahnya 3,8 juta itu kan bisa di-track di dalam singlenya, identification-nya punya custodian effect. Tetapi yang investor kripto itu sekarang udah 5,6 juta. Nah itu lepas dari pemajakannya. Jadi maksud saya itu ini agility juga sangat penting di dalam dinamika ekonomi digital yang begitu cepat momennya. Ini yang sebetulnya
pesan yang ingin kita sampaikan, Bu. Terima kasih. Akan terus mencoba untuk mengikuti kecepatan perubahan itu. Yang kripto itu kan kalau di capital market udah jelas, kalau kripto kan regulatornya itu kan selama ini dimasukkan di dalam Bapepti karena dianggap komoditas. Ini pun saja secara internasional juga kita juga perlu lihat praktisnya seperti apa, bagaimana Kementerian Keuangan atau Bank Sentral mulai step in, bagaimana bentuk regulasinya, dan bagaimana kemudian kita juga dalam proses dengan Pak Gubernur, dengan OJK mendiskusikan mengenai hal itu. Terus terang memang Pak, nanti kecepatan legislasi dengan kecepatan teknologi ini kita akan perlu untuk mensinkronkan, karena kalau tidak Indonesia juga akan ketinggalan dengan perubahan yang begitu sangat besar. Ada juga ini juga kalau kita lihat adalah karena faktor sistemik. Seluruh dunia liquidity itu sebetulnya lagi plenty Pak. Dan sekarang mencari rate of return, tadi malam saya diskusi cukup panjang dengan para fund manager global seperti Allianz, CDPQ yang megang lebih dari hampir 1,350 billion pensiun fund dan APD. Kita semuanya menanyakan sebenarnya duit banyak di dunia ini, tapi mencari tempat untuk investasi yang dianggap tadi aman dengan rate of return yang sesuai dengan tata kelola dari dana-dana jangka panjang seperti pensiun, itu menjadi suatu tantangan yang sangat besar. Jadi ada ironi, liquidity banyak banget, tapi mencari tempat untuk penyalurannya, sehingga mereka either lari ke surat berharga negara, atau kalau di Amerika Serikat pergi ke Fed, atau mereka pergi ke cryptocurrency tadi, karena melihat cryptocurrency beli hari ini tiba-tiba naik, dan mereka semuanya. Jadi ini adalah sesuatu juga tren yang harus kita pertimbangkan dan kita perhatikan. Saya setuju Pak Andreas mengenai hal itu. Untuk yang lain mungkin kalau diizinkan Pak pimpinan nanti kami jawab juga secara detail, terutama tadi mengenai beberapa program loan, indikatornya seperti apa, nanti kalau bisa disampaikan. Yang mungkin penting yang saya mau pick, beberapa tadi pertanyaan Mbak Putri mengenai LPDP mungkin bisa disampaikan nanti Pak Andin beberapa hal mengenai program LPDP ini yang memang kita terus review dengan sekarang ada Menteri Pendidikan Pak Nadiem, Menteri Menko PMK-nya Pak Muhajir gitu ya. Dulu kan Bu Puan dengan Pak Muhajir sebagai Menko. Jadi kita juga akan terus melakukan, dan kemudian Menteri Tenaga Kerja berubah, Menteri Agamanya berubah. Mereka pasti juga akan lihat apa-apa yang menjadi prioritas, dan tentu kita juga akan terus mengelola dananya sendiri. Program kan sangat tergantung kepada para menteri tersebut, dan memang juga pasti juga Presiden minta waktu itu afirmasi untuk pesantren, maka kita mengirimkan untuk pesantren, afirmasi sekarang untuk daerah timur Indonesia, afirmasi untuk kementerian lembaga. Jadi kita membuat berbagai macam paket-paket program yang menggambarkan tadi kebutuhan. Jadi enggak seperti LPDP dulu aja yang cuma satu program, yaitu kompetitif dan terbuka. Kita sekarang ada cukup banyak yang sifatnya afirmatif. Kalau massive action tadi adalah LPDP, alumni LPDP memberikan coaching pada anak-anak, dulu anak-anak SMA, SMP, sekarang SD. Jadi untuk bicara tentang bagaimana mereka akan mikirin ke depan gitu. Jadi ini lebih merupakan sebetulnya social programnya mereka. Kita memfasilitasi, nanti mungkin Pak Andin bisa bicara bagaimana mereka berkoordinasi dengan ikatan alumninya LPDP itu seperti Mata Garuda yang mereka sudah cukup banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang cukup baik. Kemudian untuk beberapa tadi, mana tadi semuanya mengenai pajak tadi. Nah untuk yang pajak, untuk bea cukai, pajak tadi Pak Kamur Samad kayaknya sangat spesifik pertanyaan ke BC, nanti minta Pak Dirjen menanyakan. Menjawabnya. Kemudian Pak Satori juga tentang KUP juga tadi sudah saya jawab. Mungkin mengenai masalah TKDD nanti dikoreksi ya Pak, dan juga indikatornya Pak Prima mengenai berapa jumlah TKDD dan bagaimana Bu,
Iya. Bu Menteri. Iya Pak. Saya nanti malam tidak bisa tidur kalau Ibu belum menjawab tadi. Belum Bapak, ini saya lagi scrolling Pak. Ini masih tadi kan Pak pimpinan terakhir Pak. Ini tadi masih Pak Satori, Bu Ella. Saya baru lihat Bapak. Tunggu, sabar saya Pak, sampaikan sabar, dulu, Bu. sabar. Saya sampaikan Bu. Di sini Semua masuk, disampaikan Bapak. Iya, supaya Pak. semuanya dengar. Jadi saya sebutkan Bahwa satu-satu tadi. Kementerian Keuangan sangat berperan terhadap PN1 sampai dengan PN7. Kan begitu Bu ya? Apalagi apa yang pernah Ibu sampaikan bahwa kinerja pemerintah pusat sangat tergantung pada realisasi belanja yang produktif dari daerah. Begitu. Nah, tetapi di sini kenapa lebih diprioritaskan PN1, PN3, dan PN5. Nah, terkait dengan PN1 bahasanya ini, sejak kita membangun dengan landasan garis-garis besar haluan negara, bahasa ini juga sudah ada pada waktu itu. Tetapi yang ternyata terjadi adalah ketimpangan tetap melebar. Tuh, pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Gitu. Disparitas itu juga tuh semakin melebar juga, sehingga saya tadi itu seperti mau sakit gigi, kenapa ini kok PN2 ini tidak menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan. Tuh, ini PN2 ini saya baca supaya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dan apalagi yaitu dan terjadinya pemerataan. Gitu. Tetapi kalau di sini tidak menjadi titik fokus. Fokusnya hanya PN1, PN3, dan PN5. Itu yang Pak mungkin Hatari, Ibu saya jelasin belum sedikit, sampai ke tempat Pak Hatari. Saya boleh jawab langsung sekarang deh ya. Tadi sebetulnya dari mulai tempatnya Pak Satori, Bu Ella, Bu Vera, baru kemudian Pak Eki, dan tadi pimpinan kan terakhir Pak. Jadi sekarang langsung ke Pak Hatari deh. Kalau gitu, loncat. PN 135 itu yang kita memiliki dampak langsung. Tapi kalau APBN memberikan dukungan kepada PN ya memang ya Pak. Kan seluruh PN itu mendapatkan. Jadi tadi yang bicara tentang PN 3, PN 7 tentang stabilitas Polhukam. Ya, kita memberikan uang anggaran dari polisi maupun TNI atau Kemenhan itu yang paling besar kok Pak. Jadi dari sisi itu tetap mereka yang akan melakukan dari instrumen APBN tetap. Namun Kementerian Keuangan itu punya nilai tambah plus. Umpamanya policy-policy yang dikeluarkan PMK kita bisa membuat tadi transformasi ekonomi, yaitu PN. Jadi PN 1, 3, dan 5 itu bisa lebih juga dapat dari APBN maupun dari policy kita Pak. Itu yang makanya kita sebutkan. Tapi kalau yang lain ya tetap namanya prioritas nasional, tetap prioritas Pak. Jadi dalam hal ini, namun peran pemerintah atau Kemenku dalam hal ini yang sifatnya lebih langsung. Tapi catatan Pak Hatari yang bagus tadi mengenai pemerataan. Jadi nanti saya akan lihat, mungkin kita perlu juga untuk membuat di dalam balance coordinate-nya PN2 tadi, karena kita kan menggunakan APBN itu sebagai alokasi, distribusi, stabilisasi. Nah, distribusi itu adalah di dalam rangka yang tadi disampaikan oleh Pak Hatari. Jadi nanti saya akan coba lihat Bapak mengenai, mungkin kalau teman-teman Kemenku itu lebih kepada BA15-nya Pak. Nah, padahal Pak Hatari lihatnya APBN. Kita BA15 beda juga dengan BA BUN Pak. BUN itu juga sebagai kantongnya untuk nasional. Tapi yang real berhubungan dengan organisasi Kementerian Keuangan itu yang BA15, yang 33 triliun itu Pak, itu yang kenapa kemudian kita tidak klaimkan ke PN yang lain. Tapi kalau BA BUN dan BA APBN seluruhnya, itu ada hubungannya dengan PN2, PN tadi yang 7 yang Pak Hatri sampaikan. Mungkin itu Pak, jadi meletakkan saja di mana. Hari ini kita ngomongin tentang BA15-nya. Jadi yang bagaimana Kemenku umpamanya BKF membuat policy mengenai bagaimana memperbaiki hilirisasi dari satu industri, atau tadi yang disampaikan Pak Andreas
mengenai pendalaman sektor keuangan. Nah, itu yang kita bisa langsung directly dengan BA15 kita. Mungkin itu ya Pak Hatari ya. Moga-moga nanti malam bisa tidur Pak. Jangan sampai Bapak nggak bisa tidur. Nanti kalau kurang kita sampaikan jawabannya Bapak. Lebih lengkap lagi. Itu kalau untuk Bu Ella tadi kayaknya banyak catatan yang kita dan lebih suportif tentang beberapa data analitik dan tadi pembahasan BLU di bawah Kemenku kami juga siap tadi yang seperti kami sampaikan ke pimpinan. Mungkin untuk BA15 itu yang Kemenku pure dengan yang BLU nanti kita pisahkan supaya bisa lebih jelas. Alur koordinasinya saya rasa juga merupakan sesuatu, terus terang ini sesuatu yang kami secara organisasi terus berpikir Pak, kalau Elman itu kan sebetulnya lebih belanjanya itu berhubungan dengan program nasional yang ada di tempatnya PUPR Pak, tapi dia di-attach kepada kami anggarannya. Ya, kemudian sekarang ada bank tanah. Nah, hal-hal seperti ini yang kita akan pikirkan juga nanti Pak. LPDP dananya kita kelola. Dan beberapa program memang administrasinya ada di kita. Namun policy-nya itu kan ada Menko PMK, ada Mendiknas dan yang lain-lain. Jadi ini situasi seperti ini terus terang membuat kita jadi sangat hati-hati mengenai yang disebut aspek akuntabilitas tadi. Kalau ditanyain kualitasnya, kalau seperti tadi Mbak Putri kan nanyain tentang LPDP, tapi itu kan berhubungan dengan banyak sekali program yang lain. Tapi dia core-nya ada di kami. Jadi kita itu sebagai trusternya, sebagai pengelola dananya, namun kita bisa ditanya berbagai hal mengenai dana yang kita kelola tadi. Itu mungkin nanti yang harus terus kita, mungkin dengan Komisi 11 juga mendefine mana yang disebut akuntabilitas pengelolaan dana, mana yang merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan programnya. Untuk Bu Vera tadi ada beberapa pertanyaan. Bu, yang nggak ada nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Oke, saya skip. Nanti dijawab tertulis. Ya. Tertulis yang nggak ada. Tapi catatannya kami terima dan nanti kita terutama tadi yang berhubungan dengan BUMN atau kekayaan negara yang dipisahkan, karena sama seperti dengan Pak Dolfi tadi menanyakan indikator yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini menyangkut sesuatu yang cukup tricky mengenai tata kelola. Kita sebagai ultimate shareholder tapi mendelegasikan kepada Kementerian BUMN dan kemudian ada corporate governance. Jadi ini masih ada 3 step ke atas. Nah, kami juga mencoba mendefine, kalau dulu sekali Kemenkeu itu BUMN itu satu direktorat Pak di dalam Kementerian Keuangan. Kalau sekarang kan enggak, itu separate kementerian dan bahkan kemudian ada undang-undang perusahaan yaitu mengenai corporate governance-nya, ada board of commissioner, board of director. Nah, ini yang kita selalu terus terang sebagai pengelola keuangan negara kita mencoba porsi yang pas mengenai bagaimana hubungan tata kelola yang proper tapi juga tidak mengambil alih jenjang dari tadi organisasi yang memiliki akuntabilitas masing-masing dari sisi strukturnya. Itu yang kita coba. Namun poinnya yang disampaikan baik Bu Vera maupun Pak Dolfi tadi mengenai kriteria kinerja kami akan coba pikirkan, termasuk tadi melakukan link sumber database-nya itu tujuannya supaya kita juga punya tracking lebih awal Pak Dolfi. Jadi umpamanya kita PMN selama ini kan, makanya saya minta nanti Pak Rio bisa menjelaskan. Saya nggak mau lagi PMN yang diberikan bulk terus tiba-tiba kita nggak tahu apakah hasilnya seperti apa gitu. Jadi harus ada kontrak kinerja, mereka harus reporting, kita harus tahu. Karena nanti saya ditanyain oleh Komisi 11 kan, saya meng-approve ini untuk apa gitu kan, sama persis pertanyaan sama juga pertanyaan saya sama kepada BUMN yang bersangkutan. Jadi ini terus kita coba perbaiki dan refine Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita juga bisa lebih punya early indicators dan juga cara untuk memonitor berbagai kinerja dari bagian keuangan negara yang begitu berbeda-beda. BLU pun kami juga sekarang, nanti mungkin Pak Ahdianto bisa menjelaskan tata kelola dari BLU, karena BLU itu macam-macam Pak. Ada BLU yang gede tadi, dana-dana abadi yang kita, ada BLU rumah sakit, ada BLU perguruan tinggi, ada BLU yang bentuknya khusus-khusus. Ini juga BLU itu lebih dekat dengan keuangan negara karena mereka masih consolidated. Kalau bicara tentang Pak Eki tadi mengenai neraca, itu adalah bagian dari neraca kita. Kalau BUMN itu tidak consolidated karena sudah dipisahkan.
neracanya. Nah, namun ini menjadi suatu yang cukup rumit untuk kita establish tata kelolanya yang baik supaya kita juga bisa lihat BLU itu bisa bergerak sesuai dengan missionnya dan fungsinya. Nah, ini terus nanti Pak Hadianto mungkin bisa jelaskan kepada Komisi 11 mengenai berbagai BLU ini tadi. Mungkin itu Pak, kalau dari Pak Dolvi tadi beberapa indikator-indikator nanti kita akan sertakan ya Bapak ya. Dan untuk Bu Indah juga sama tadi, apakah dari sisi indikator kepatuhan dan juga kinerja kita di bidang pelayanan, serapan anggaran, kita sekarang pengennya maju tidak hanya sekedar serapan anggaran Bu Indah, jadi betul-betul melihat kepada tadi output, outcome, bahkan result sebetulnya, walaupun kita kesulitan juga dari sisi desain penganggaran kita dan database yang kita miliki, termasuk sebetulnya yang Pak Eki menanyakan tentang TKDD ini Pak. Kami dengan Kemendagri harus berbagi, kan ada undang-undang pemerintah daerah Pak, di mana sebetulnya mereka selalu domain APBD dianggapnya ada di dalam Kemendagri, sedangkan APBD, ya bisa didebatkan tuh Pak Eki mengenai itu. Iya, jadi oleh karena itu kami dengan Kemendagri dan bagaimana dengan pemerintah daerah sendiri kita akan coba, tapi terus terang memang saya selalu meminta kepada DJPK bahwa database mengenai bagaimana akuntabilitas dari APBD itu harus benar-benar timely untuk kita, karena itu akan memberikan feedback mengenai formula apakah perlu diubah atau enggak gitu. Karena kalau kita tiap tahun transfer seperti itu dan nggak ada hasilnya terus kita terusin kan juga nggak make sense juga. Apalagi jumlahnya Pak, dulu itu TKDD itu hanya 30 triliun Pak, 20 tahun yang lalu. Sekarang udah hampir 800 triliun. Bayangkan, dan mungkin kita lihat ada daerah yang benar-benar berubah, ada yang nggak jadi apa-apa juga. 20 years Pak, naiknya itu nggak cuma 10 kali Pak, naiknya itu 100 kali hampir TKDD itu. Jadi ini memang sesuatu yang kami sendiri juga minta kepada DJPK untuk tentu bersama-sama koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk terus memperbaiki. Dan nanti kita harapkan dalam RUU HKPD itu juga bisa di-establish, sekali lagi nanti dibahas dengan Komisi 11. Tentunya kita harapkan akan bisa segera dibahas oleh kita semua. Pada dasarnya berbagai tadi pertanyaan, observasi dan juga bahkan pandangan dari pimpinan dan Komisi 11 para anggota itu mirip dengan concern yang kita miliki. Jadi saya merasa lebih nyaman untuk bisa menyampaikan. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian itu juga merupakan concern yang kita juga ingin capai. Kadang-kadang lebih karena kalau mengubah sistem kita tidak bicara tentang satker itu 1-2. Jumlah satker sekarang berapa ya Pak Hadianto? 25.000? Sekitar 25.000 ya? 25.000. Jadi kalau kita mengubah satu sistem itu, kita biasanya melakukan piloting dulu di Kemenku dulu. Satker di Kemenku itu berapa Pak ya? Satker di Kemenku 1.000. Jadi di Kemenku saja udah ada 1.000 satker. Biasanya kalau kita mau mengubah tadi Pak Dito, Pak Dolvi menyampaikan ditambahin dong indikatornya ini, diubah dong ini. Nah itu programnya kan harus diubah. Kita harus melakukan training dulu. Nanti mereka key-in-nya salah lagi, kan seperti itu Pak. Belum nanti dimultiply menjadi 25.000 di KL yang lain. Seperti Sakti ini kan kita 3 tahun roll out. Betul 3 tahun ya kalau nggak salah ya Pak Andin, Pak Hadian Pak. 3. Dari mulai kan? Dari 2018 ya sekarang 3 tahun itu Sakti itu tujuannya Sakti ya supaya Sakti. Sakti itu adalah platform. Judulnya apa sih itu Sakti itu? Pak Ketua mungkin ya, bisa tertulis ya nanti sebagian, kasihan belum pada sholat. Ya. Kalau boleh. Tapi yang penting kan sistem itu on the process apa yang kita inginkan. Iya Pak. Nanti bisa kendal tinggal pijit itu bisa nanti Bu ya. Ya itu yang sadek nyet itu yang nggak bisa Pak. Jadi kalau Pak Eki minta sesuatu kita setuju tujuannya, kita desain itu mungkin rollingnya nanti sampai betul-betul consolidated, apalagi sampai kepada TKDD ya, APBD itu membutuhkan aturan baru nggak sih Bu Sub untuk itu? Harus ada aturannya karena itu mungkin tidak nanti FGD khusus lah tentang IT ya, Pak. Boleh.
Ya nanti di dalam itulah. KPD juga, Saya Pak. juga dulu sistem analis kok, tenang aja Pak. Sip. Gitu, Pak. Dengan Bappenas dan dengan DIPA, kita bisa dikiin itu tadi, Pak. Jadi, demikian Bapak dan Ibu sekalian, nanti kami akan sampaikan jawaban tertulis dan tentu dengan pendalaman dengan Komisi 11 mengenai anggaran pagu indikatif. Namun kami sebagai pengelola keuangan negara akan tetap berusaha tadi efisien, efektif, dan tidak menggunakan anggaran secara tidak prudent dan berlebih-lebihan. Itu prinsip kami, Pak. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri Keuangan yang telah memberikan respons atas pertanyaan pendalaman dari pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Selanjutnya kita masuk ke rancangan kesimpulan. Sekretariat tolong ditanya. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Kementerian Keuangan masa persidangan 5 tahun 2020-2021 Kamis 10 Juni tahun 2021. Komisi 11 DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar 43.197.827.907 rupiah dengan rincian per program adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan fiskal 27.416.392. Pengelolaan penerimaan negara 3.209.540.842.000. Pengelolaan belanja negara 18.385.752.000. Pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko 144.4.172.000. Dukungan manajemen 39.498.826.826.000. Jumlah 43.399.827.984.000 rupiah. Berdasarkan sumber dana tahun 2022 terdiri dari rupiah murni 625.032.287.000, PNBP 7.086.197.000, PLU 9.565.709.500. BLU-nya sebenarnya kurang lebih hampir itu belum angka sudah sian. Saya nggak apa-apa kalau mau disetujui langsung 43 triliunnya, tapi bagusnya sih memang dipisah ya nanti. Ini ke sekretariat tambahan. Itu tambahan aja nanti formulasinya kalau disetujui kan seperti itu pimpinan dipisah antara BRU dengan kementerian. Terima Cuma di situ yang tadi saya sampaikan, sumber dananya belum ada yang minta untuk ditambahkan. Karena BLU itu sebetulnya kita memang banyak concern di situ, termasuk adalah sebetulnya Kementerian Keuangan ini sebetulnya kan pengelola dana, tetapi di satu sisi kan ini tercampur termasuk akuntabilitasnya, ini yang mesti kita dudukan kembali gitu loh. Padahal kita juga udah punya sekarang misalkan lembaga pengelola investasi dan seterusnya yang sebetulnya itu bisa menjadi alternatif untuk pengelolaan dananya juga. Nanti kita bicarakan mana yang paling efektif gitu loh. Usulan bisa dimasukkan dalam catatan selanjutnya, Pak. Jadi yang ini HA, tapi kemudian bahwa untuk BLU nanti masih akan dibahas lebih lanjut kan bisa di situ. Juga demikian. Ya, saya kira ini kan pagu indikatif, kita masukin semua. Catatan pun nggak perlu, tersirat lah, nanti kita akan bahas, Bu. Pasti kita bahas, tenang aja. 2, melalui fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan memastikan belanja pemerintah pusat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Menteri Keuangan dalam menjalankan program-program strategis pada tahun 2022 agar melakukan upaya, kebijakan, dan program yang diarahkan pada penerimaan perpajakan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, pendalaman pasar keuangan, inovasi pembiayaan, implementasi penganggaran berbasis kinerja di setiap KL dan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan manfaat dan kekayaan negara yang dipisahkan, serta pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan terkonsolidasi. 4. Menteri Keuangan berkomitmen akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI maksimal 7 hari kerja. Bisa diterima? Saya sedikit Ketua. Ya, silakan sedikit Pak. Aja. Jadi catatan bagi kita, saya sepakat dengan kawan-kawan sebelumnya tentang BLU Ketua. Dalam panggung indikatif ini kan semuanya pengeluaran, tidak ada pemasukan. Sedangkan BLU itu adalah masuk pendapatan yang didapat oleh Menteri Keuangan. Nah, menurut saya Ketua, nanti bisa menjadi catatan aja atau diberikan ke poin terakhir atas permintaan. Satu poin lagi. Karena kalau nggak gitu Pak. Dikit aja usulan Ketua. Terima kasih Ketua. Mungkin di bawah tabelnya dibuat saja sebelum poin 2 Bapak, bahwa anggaran BLU akan dibahas lebih lanjut, seperti itu aja Pak. Bu Menteri udah tahu apa yang mau kita bicarakan Pak. Terima kasih Pak. Bu Menteri langsung kasih kata-kata langsung. Ketua izin nomor 2 redaksional aja, kualitas spending better, karena kan nggak nyambung kalau spending better doang. Oke. Gitu, udah. Anggaran BLU akan dilanjut oleh Komisi 11. DPRD. Setuju Pak Fauzi? Baik, setuju semua ya? Dari pemerintah? Setuju Bapak. Baik. Dengan demikian berakhir sudahlah rapat kerja kita ini. Untuk itu sebelumnya kami persilakan pemerintah dengan closing statement. Terima kasih pimpinan, kami berterima kasih atas berbagai masukan pertanyaan hari ini yang pasti akan memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran kita, baik yang BL 15 tapi juga ini bisa diproyeksikan untuk mengelola seluruh belanja yang lainnya. Tentu beberapa prinsip yang tadi disampaikan akan menjadi perhatian kita, dan juga terima kasih diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi isu yang banyak beredar pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang banyak beredar. Baik, terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, kepada Menteri Keuangan, Pak Sekjen dan seluruh jajarannya yang telah dengan seksama membahas rapat kerja pada sore hari ini mengenai pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2022. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja pada sore hari ini saya tutup.